Chapter 2041. 7 Membunuh Ki Baleful Darah dan Serangga Iblis Tulang Hitam. Ekspresi marah muncul di wajah Bing Qianren saat tubuhnya bergoyang tanpa henti dalam upaya untuk menghindari cahaya keemasan, tapi dia jauh lebih lamban dari biasanya karena indera spiritualnya ditarik ke pusaran perak. Sebuah dentang renyah terdengar saat cahaya keemasan mengenai lehernya, hanya untuk ditolak oleh letusan cahaya merah. Di dalam cahaya merah tua ada lencana batu giok yang semerah darah. Itu adalah harta iblis pelindung kelas atas yang telah diaktifkan dengan sendirinya untuk menyelamatkannya dari serangan mematikan itu tepat pada waktunya. Meski begitu, seluruh tubuh Bing Qianren basah oleh keringat dingin, dan dia mengeluarkan raungan keras saat angin crimson yang ganas meletus dari tubuhnya. Perasaan spiritualnya segera tersapu kembali secara paksa, dan pada saat yang sama, dia langsung menghilang sebelum muncul kembali lebih dari 100 kaki jauhnya. Garis cahaya keemasan melesat ke arahnya dalam pengejaran dalam sekejap, tapi dia sudah siap dan langsung membuka mulutnya untuk mengeluarkan kepala hantu hitam pekat, yang mulai melawan cahaya keemasan. Tepat pada saat ini, ledakan keras terdengar dari sisi lain, dan Pak Tua yang terlempar ke udara oleh cakar hantu. Namun, dia sepertinya juga membawa harta pelindung. Lapisan cahaya perak melintas di sekujur tubuhnya, dan segera berubah menjadi 7 atau 8 proyeksi yang melarikan diri ke segala arah, sehingga memungkinkan dia untuk selamat dari serangan mendadak juga. Jeritan kejutan yang samar terdengar, dan fluktuasi spasial meletus di tempat Pak Tua yang berdiri beberapa saat yang lalu, dan 7 atau 8 garis cahaya hitam melesat keluar dari udara tipis untuk mengejar proyeksi. Segera setelah itu, bola ki hitam muncul, di mana berdiri sosok humanoid berjubah brokat yang perlahan-lahan menarik tangannya. Sosok humanoid itu sangat pucat, tetapi penampilannya identik dengan Bing Qianren, seolah-olah mereka adalah saudara kembar. Ledakan bergema terdengar saat proyeksi yang melarikan diri semuanya dihancurkan oleh garis-garis cahaya hitam, tetapi salah satu dari mereka mengeluarkan bola lampu hijau ke belakang yang membatalkan garis cahaya hitam yang mendekat. Proyeksi buram kemudian berhenti dan menjadi jelas lagi. Pak Tua yang mengarahkan pandangannya ke sosok humanoid di dalam ki hitam, dan berkata dengan suara dingin, "Saya bertanya-tanya mengapa basis kultivasi Anda tidak meningkat sama sekali selama bertahun-tahun. Saya dapat melihat sekarang bahwa itu karena Anda bas mengolah klon ini. Apakah kamu pikir aku akan mengikutimu ke sini tanpa rencana cadangan? Panggil temanmu yang tersembunyi juga. Harta karun rahasia Killing hanya dapat diperoleh oleh salah satu dari kita. Tidak mungkin kita dapat membaginya secara merata," kata Bing Qianren. Kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa kukatakan. Tunjukkan dirimu, kakak ya. Dia mungkin memiliki klon, tapi itu lebih lemah dari tubuh aslinya. Dengan kekuatan gabungan kita, masih ada peluang yang sangat bagus untuk kita kalahkan. Dia, kata Pak Tua yang dengan kebencian yang tidak tersamar di matanya. Saya tahu bahwa peta tidak akan mudah untuk diamankan. Bagaimanapun, rekan Daoi Bing mampu mencuri 3 batu bata suci tepat di bawah hidung 7 cambuk laut petir dan gunung tempat tinggal surgawi. Segera setelah itu, cahaya keemasan menyala, dan seorang pria bertelanjang kaki tinggi dan lebar dengan serangkaian fitur mengerikan muncul. Pria itu benar-benar tangan kosong, tetapi membawa labu emas besar di punggungnya, dan menilai Bing Qianren dengan sedikit senyum di wajahnya. "Dewa Iblis Jinhu," Bing Qianren berseru saat melihat pria mengerikan itu. Raja Iblis Jinhu menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat saat dia tersenyum, dan berkata, "Saya tidak berpikir bahwa Anda akan pernah mendengar tentang saya. Saya juga telah mendengar banyak tentang Anda, rekan Daoi Bing. Saya menantikannya. Menghadapimu hari ini." Bertentangan dengan penampilannya yang kasar dan tidak sedap dipandang, Raja Iblis itu berbicara seperti makhluk halus dan tak terduga. "Sepertinya aku harus membunuh kalian berdua di sini untuk mengklaim harta rahasia Killing untuk diriku sendiri. Kurasa ini sepadan dengan beberapa abad yang telah kuhabiskan untuk merencanakan ini,
Bing Qianren tiba-tiba terkekeh saat dia menilai kedua temannya. Penyerang, bagaimana apanya? Pak Tua yang segera dikejutkan oleh firasat setelah mendengar ini, seperti juga Raja Iblis Jinhu. Namun, Bing Qianren tidak memberikan penjelasan apapun dan hanya meletakkan kedua tangannya di pinggang dengan senyum dingin di wajahnya. Dua kantong kulit, satu hitam dan satu merah, terbang serempak, lalu terbalik untuk melepaskan bola cahaya merah dan segerombolan serangga hitam. Cahaya merah tua itu tampak biasa saja, tapi itu terbagi menjadi 7 lapisan warna berbeda yang nyaris tak terlihat, dan memancarkan suara mendengung yang samar. Adapun serangga iblis seukuran ibu jari dalam kawanan, mereka benar-benar berwarna hitam pekat dan memiliki pola tengkorak putih yang mengganggu di punggung mereka. Itu adalah Seven Kill Blood Baleful Qi dan Black Bone Devilis Insects. Rekan Dao Xiang, kita harus mundur. Raja Iblis Jinhu berseru saat melihat ini, dan dia segera meletakkan tangannya di atas selabu emasnya, yang langsung terbang ke udara, kemudian berubah menjadi semburan cahaya keemasan yang menyapunya sebelum terbang menjauh. Hati Pak Tua yang juga tenggelam saat melihat cahaya merah tua dan segerombolan serangga, dan dia tahu bahwa dia telah meremehkan Bing Qianren. Dengan demikian, dia segera menyapu lengan baju di udara, dan semburan api hijau muncul dari bawah kakinya saat dia melarikan diri ke arah yang sama. Cukup jelas bahwa mereka berdua sangat takut pada cahaya merah tua dan kawanan serangga hitam. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk berlari sekarang? Aku membutuhkan waktu bertahun-tahun di Blood Crow City untuk memelihara makhluk-makhluk ini, dan mereka memang dimaksudkan untuk kalian berdua. Bing Qianren tertawa terbahak-bahak saat dia membuat segel tangan, dan cahaya merah tua serta segerombolan serangga segera melonjak mengejar dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada dua iblis yang melarikan diri. Pak Tua Yang dan Tuan Iblis Jinhu secara alami juga menemukan ini, dan mereka dengan panik mengeluarkan seteguk esensi darah untuk meningkatkan kecepatan mereka sendiri. Ekspresi Bing Qianren menjadi gelap saat melihat ini, dan dia dan klonnya melesat serempak sebagai garis-garis cahaya abu-abu, terjun ke awan Seven Kill Blood Baleful Qi di depan setelah hanya beberapa kilatan. Segera setelah itu, tubuh mereka kabur dan melepaskan lapisan cahaya merah, dan mereka sepertinya telah meleleh di dalam cahaya ini. Akibatnya, 7 pembunuh darah Baleful Qi dipercepat sekitar 2 kali lipat, mengejar 2 iblis yang melarikan diri hanya dalam beberapa kilatan sebelum mengitari mereka untuk mencegat mereka dari depan. Cahaya merah memudar, dan Bing Qianren muncul kembali di samping tiruannya, keduanya dengan senyum sinis di wajah mereka. Pak Tua Yang dan Raja Iblis Jinhu terpaksa berhenti, dan mereka buru-buru menoleh ke belakang untuk menemukan bahwa mereka telah terjepit tepat di antara awan Seven Kill Blood Baleful Qi dan segerombolan serangga yang terbang ke arah mereka dari belakang. Keduanya bertukar pandang setelah melihat ini, dan ekspresi keduanya menjadi gelap secara signifikan. Pak Tua Yang adalah karakter yang cukup menentukan, dan dia segera memutuskan, baiklah, kamu menang. Aku akan menyerahkan batu bata suci terakhir ini kepadamu sebagai ganti nyawa kami. Tentu, serahkan batu bata suci itu agar aku bisa memverifikasi keasliannya, dan aku akan melepaskanmu setelah aku memastikan bahwa tidak ada yang salah. Bing Qianren segera menyetujui. Pada titik ini, segerombolan serangga dan Seven Kill Blood Baleful Qi telah membentuk lingkaran besar yang benar-benar menjebak Pak Tua Yang dan Raja Iblis Jinhu. Respon cepat Bing Qianren cukup mengejutkan bagi Pak Tua Yang, dan alisnya sedikit berkerut karena skeptis. Sebelum saya memberi Anda batu bata suci, Anda harus bersumpah pada iblis batiniah Anda dan menandatangani perjanjian darah ini yang disempurnakan oleh leluhur suci, kata Pak Tua Yang dengan hati-hati. Saya bisa melakukan itu, tetapi sebelum itu, Anda harus menunjukkan kepada saya apakah Anda benar-benar memiliki batu bata suci. Jika tidak, saya lebih baik menghancurkan Anda, lalu cari jiwa Anda untuk menentukan keberadaan batu bata suci itu, kata Bing Qianren dalam suara yang dingin. Kakak Jin, Pak Tua Yang menoleh ke temannya dengan ekspresi gelap.
Kita bisa membiarkan rekan Dao Bing melihat batu bata suci. Jika dia berani mencoba menyerang kita hanya perlu menghancurkan batu bata suci, kata Jin Hu dengan suara dingin. Kamu benar, Kakak Jin. Aku akan segera menunjukkan kepada rekan Taois Bing batu bata suci yang sebenarnya. Namun, seperti yang kamu lakukan sebelumnya, kamu hanya dapat mengamatinya dari jauh menggunakan teknik rahasia milikmu itu, kata Pak Tua Yang. Tentu saja, jika batu bata suci itu asli, maka aku akan bersumpah dan segera menandatangani perjanjian darah, jawab Bing Qianren tanpa ekspresi. Pak Tua Yang mengangguk sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola ki hitam. Di dalamnya ada kotak kayu hijau yang panjangnya sekitar setengah kaki. Dia meletakkan tangan ke atas kotak, dan tutupnya terbang, diikuti dengan batu bata yang identik dengan yang sebelumnya muncul. Ini adalah batu bata suci keempat yang sebenarnya. Jika Anda menginginkannya, maka, tiba-tiba, kata-kata Pak Tua yang terputus saat celah spasial terbuka di depannya, dan tangan emas terulur dengan cara santai sebelum meraih batu bata suci. Omong kosong, jangan berani. Pak Tua Yang dan Tuan Iblis Jin Hu tersendat sesaat setelah melihat ini sebelum segera beraksi. Pak Tua Yang membuka mulutnya untuk mengeluarkan beberapa kepala hantu hitam pekat yang terbang langsung ke arah tangan emas. Sementara Raja Iblis Jin Hu menyapu lengan baju ke udara untuk mengirim proyeksi pedang yang panjangnya lebih dari 100 kaki meluncur di udara, mencoba mengiris tangan emas itu menjadi dua bersama pemiliknya. Chapter 2042. Mengambil batu bata. Tawa samar terdengar, dan tangan emas itu tiba-tiba membengkak hingga berukuran sekitar 10 kaki, lalu melepaskan bola cahaya spiritual yang menusuk di samping semburan gelombang kejut kuat yang menyapu ke segala arah. Kepala hantu hitam dan proyeksi pedang yang mendekat semuanya tersapu di luar kendali oleh gelombang kejut. Dan kedua iblis itu sangat terkejut melihat ini saat mereka buru-buru membuat segel tangan untuk memulihkan harta mereka. Namun, tekanan spiritual yang diilhami dalam gelombang kejut emas jauh lebih kuat daripada yang mereka bayangkan, dan itu secara paksa memutuskan hubungan mereka dengan dua harta karun itu. Karena itu, mereka hanya bisa melihat saat tangan emas raksasa itu melepaskan selusin proyeksi tinju emas yang langsung mengenai harta karun itu. Serangkaian ledakan bergema terdengar, dan kedua iblis itu bergidik ketika mereka masing-masing mengambil langkah mundur tanpa disengaja dan memuntahkan seteguk darah. Kepala hantu dan cahaya keemasan telah dirusak oleh proyeksi tinju yang tampak biasa, dan kedua iblis itu juga terpengaruh karena hubungan spiritual mereka dengan harta karun itu. Untungnya, itu bukan harta karun mereka, jadi mereka tidak mengalami cedera besar. Meski begitu, mereka berdua sangat tercengang, dan mereka buru-buru mundur saat mereka mengamati tangan emas raksasa itu dengan ekspresi waspada. Adapun Bing Qianren, dia juga cukup khawatir dengan perkembangan ini, tetapi dia tidak terlalu khawatir karena seluruh tempat ini telah dikelilingi oleh Seven Kill Blood Baleful Ki dan Black Bone Devilis Insects miliknya. Pada saat ini, tangan emas raksasa menghilang, memperlihatkan Han Li berjubah biru, yang memegang batu bata suci dengan tenang. Siapa kamu, dan mengapa kamu merampok saya dari batu bata suci ini? Pak Tua yang bertanya dengan ekspresi gelap. Bentrokan mereka sebelumnya telah memberitahunya betapa menakutkannya Han Li, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya sendiri. Kamu sudah memutuskan untuk berpisah dengan item ini, jadi mengapa aku tidak bisa mengambilnya? Ngomong-ngomong, kamu memiliki batu bata suci lainnya, kan, rekan Daois Bing? Kamu juga bisa menyerahkannya, kata Han Li saat dia menoleh ke Bing Qianren. Bing Qianren tersentak saat menemukan ketidakmampuannya untuk memastikan basis kultivasi yang tepat dari Han Li, tetapi dia menolak untuk menyerah. Kamu benar-benar pria pemberani, kamu tidak hanya mengambil batu bata suci ini dari bawah hidungku, kamu bahkan mengejar batu bata suci yang aku miliki sekarang. Sepertinya kamu mendengar seluruh percakapan kita. Memang, aku punya yang lain batu bata suci, datang dan dapatkan jika Anda pikir Anda bisa.
Dengan 7 Kill Blood Baleful Ki dan Black Bone Devilis Insects yang dimilikinya, bahkan Raja Iblis tahap akhir harus melarikan diri darinya. Jadi dia secara alami tidak akan takut pada pemuda yang tidak dikenal ini. Baiklah, kalau begitu, tidak masalah jika aku melakukannya. Han Li terkekeh sebelum melangkah ke arah Bing Qianren. Tampaknya hanya langkah biasa, tetapi pada saat berikutnya, Han Li telah menempuh jarak beberapa ratus kaki secara kabur, dan dia sekarang hanya beberapa puluh kaki dari Bing Qianren. Hati Bing Qianren tersentak saat melihat ini, dan dia segera menyapu lengan bajunya, di mana cahaya merah di sekelilingnya naik menjadi gelombang yang tingginya lebih dari 100 kaki sebelum jatuh ke arah Han Li. Sementara itu, Bing Qianren sendiri telah mundur sejauh lebih dari 300 kaki. Pada saat yang sama, tiruannya telah menghilang di tengah kilatan cahaya merah. Kamu pikir kamu bisa menyakitiku dengan ki yang sangat buruk ini? Han Li terkekeh dingin saat cahaya keemasan meletus di belakangnya, dan sebuah proyeksi dengan 3 kepala dan 6 tangan muncul. Proyeksi itu tingginya lebih dari 100 kaki, dan memiliki 3 wajah yang identik dengan wajah Han Li. Itu membuka 6 matanya dan menyapu lengannya ke udara, di mana bola cahaya keemasan muncul di masing-masing dari 6 tangannya. Segera setelah itu, mereka disatukan dan menyatu menjadi pusaran emas yang berukuran sekitar 10 kaki. Rune emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari pusaran, lalu menyapu ke segala arah dengan kekuatan yang tak terhentikan. Begitu cahaya merah mencapai dekat tubuh Han Li, itu ditarik ke pusaran emas, dan dalam rentang hanya beberapa napas, hampir setengah dari ki yang sangat buruk di udara telah lenyap. Mustahil, seru Bing Qianren, tetapi dia tidak ketinggalan saat dia segera mulai membuat serangkaian segel tangan. Cahaya merah yang melonjak menuju pusaran emas bergidik, lalu melepaskan ledakan kekuatan untuk mencoba dan berjuang bebas dari kekuatan isap. Ekspresi Han Li sedikit berubah, dan dia tiba-tiba meningkatkan output kekuatan sihirnya, di mana pusaran emas membengkak menjadi 5 hingga 6 kali ukuran aslinya, dan intensitas kekuatan hisapnya juga meningkat lebih dari 10 kali lipat. Akibatnya, semua cahaya crimson melengkung dan memutar sebelum terkoyak, kemudian melonjak ke arah pusaran sebagai bintik cahaya crimson. Bing Qianren berkeringat deras saat dia dengan panik membuat segel tangan yang berbeda untuk mencoba dan memulihkan beberapa ki yang sangat buruk, semuanya sia-sia. Segera, tidak ada satupun cahaya merah yang tersisa, dan Bing Qianren meraung marah. Beraninya kau mengambil ki 7 pembunuh darahku. Dia kemudian menggosok tangannya sebelum mengangkatnya sekaligus, dan sambaran petir biru yang tak terhitung jumlahnya datang meluncur langsung ke arah Han Li. Kawanan serangga hitam di daerah sekitarnya juga berkumpul menuju Han Li atas perintahnya. Serangga iblis tulang hitam ini memiliki kekuatan dan tubuh luar biasa yang sekeras baja, membuat mereka bahkan lebih menakutkan daripada 7 pembunuh darah Baleful Ki, dan Bing Qianren yakin bahwa pusaran emas yang aneh tidak akan mampu melahap mereka. Pada saat yang sama, fluktuasi spasial meletus di atas Han Li, dan ledakan ki hitam samar menyapu langsung ke arah Han Li. Di dalam ki hitam adalah sosok humanoid, itu tidak lain adalah tiruan Bing Qianren. Han Li tetap benar-benar tanpa ekspresi, tetapi dengan indera spiritualnya yang luar biasa, dia secara alami sudah merasakan serangan mendadak itu. Proyeksi di belakangnya menyapu lengannya ke belakang atas perintahnya, dan 6 bola emas petir melesat langsung ke arah ki hitam yang mendekat dalam sekejap. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat 6 bola petir emas meledak membentuk formasi petir emas yang membanjiri klon. Di dalam formasi ada busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya yang menggeliat seperti ular emas. Ini tidak lain adalah petir iblis-iblis Han Li. Di basis budidaya Han Li saat ini, petir iblis-iblisnya telah menjadi sangat hebat, bahkan tanpa dilengkapi dengan teknik Lightning Wheel. Klon tahap integrasi tubuh awal secara alami tidak cocok untuk kilat, dan ki hitam langsung dibatalkan, mengungkapkan klon nyeri di dalamnya. Klon itu melepaskan beberapa harta iblis untuk mencoba dan menahan petir,
tetapi hanya berhasil bertahan beberapa saat sebelum benar-benar hancur di tengah lolongan kesedihan. Sementara itu, cahaya biru yang kuat melonjak ke arah Han Li di samping kawanan serangga hitam. Tapi dia hanya mengarahkan jari ke pusaran emas sambil menyapu lengan baju di udara untuk memunculkan embusan angin kencang. Pusaran raksasa melintas tak menentu sebelum meledak menjadi bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya, yang tersebar ke segala arah oleh angin kencang sebelum jatuh seperti hujan. Petir biru yang mendekat benar-benar dihancurkan oleh bintik cahaya keemasan. Tetapi serangga iblis hitam itu hanya sesaat terlempar dari jalurnya sebelum terbang ke arah Han Li lagi, tetap benar-benar tidak terluka di tengah badai cahaya keemasan. Seperti yang diharapkan dari salah satu jenis serangga iblis yang lebih terkenal di alam iblis Penatua, mereka benar-benar tangguh. Namun, bukannya khawatir akan hal ini, Han Li hanya tersenyum dan membuat gerakan meraih, lalu melemparkan gelang hitam pekat. Gelang itu berputar di udara dan melepaskan bunga emas yang tak terhitung jumlahnya dalam hiruk-pikuk, yang masing-masing berubah menjadi kumbang emas berkilauan besar yang panjangnya sekitar setengah kaki, dan jumlahnya lebih dari 1000. Ini tidak lain adalah kumbang pemakan emas yang matang. Pergi, Han Li menginstruksikan sambil menunjuk ke arah gerombolan serangga hitam yang mendekat. Kumbang pemakan emas segera terbang menuju serangga iblis hitam dalam beberapa kawanan emas, dan segera setelah mereka bentrok, suara menelan yang aneh terdengar saat bangkai hitam seukuran ibu jari yang tak terhitung menghujani dari atas. Serangga iblis tulang hitam ini secara alami bukan tandingan kumbang pemakan emas dewasa, dan mereka segera dihancurkan. Hanya dalam beberapa saat, lapisan tebal bangkai serangga hitam telah menumpuk di tanah, dan hanya beberapa ratus serangga iblis tulang hitam yang tersisa. Han Li terkejut sama sekali dengan hasil ini, dan dia berbalik ke arah Bing Qianren yang tidak percaya sebelum menyapukan lengan baju ke arahnya. Kumbang pemakan emas segera meninggalkan serangga iblis tulang hitam yang tersisa dan malah terbang ke arahnya. Bing Qianren sudah menderita serangan balasan karena klonnya dihancurkan, dan hatinya benar-benar tenggelam sekarang karena kartu truf pamungkasnya telah dikirim dengan begitu mudah. Wajahnya menjadi pucat pasi karena ngeri saat melihat segerombolan kumbang emas yang tidak dikenal, dan dia segera mencoba melarikan diri. Namun, tepat pada saat ini, herem dingin terdengar, dan Bing Qianren merasa seperti petir telah meletus tepat di samping telinganya saat ledakan penderitaan yang tajam menusuk melalui indera spiritualnya. Dia melepaskan lolongan penderitaan yang tidak disengaja sebelum jatuh dari langit, dan kumbang pemakan emas segera membanjiri dia. Chapter 2043, Pasang Binatang dan Pasang Serangga. Bing Qianren hanya memiliki kesempatan untuk berteriak beberapa kali lagi sebelum tubuhnya benar-benar dilahap oleh kumbang pemakan emas, hanya menyisakan jiwa yang baru lahir yang diselimuti cahaya merah tua, bertahan untuk hidup yang berharga dengan mengendalikan 8 lencana hitam dengan panik. Satu-satunya alasan itu belum binasa adalah karena Han Li telah menginstruksikan kumbang pemakan emas untuk menahan diri. The Naschen Sol benar-benar ketakutan dan mulai memohon belas kasihan, tetapi Han Li benar-benar mengabaikannya dan melambaikan tangan ke udara untuk menarik gelang merah ke dalam genggamannya dari jauh. Ini tidak lain adalah gelang penyimpanan Bing Qianren. Han Li menyuntikkan indera spiritualnya ke dalam gelang, di mana alisnya sedikit berkerut. Memang ada harta di sana, tetapi tidak ada tanda-tanda dari 3 batu bata suci. Rekan Taois, saya akan memberi Anda batu bata suci jika Anda melepaskan saya. Naschen Sol Bing Qianren berteriak putus asa. Menurutmu aku tidak bisa menemukan 3 batu bata suci itu sendiri? Han Li terkekeh dingin saat dia berbalik ke arah Naschen Sol dengan cahaya biru melintas di matanya. Begitu suaranya terdengar, kumbang pemakan emas segera beraksi lagi dan berkumpul menuju Naschen Sol. 8 lencana hitam memang cukup dalam, tetapi itu bukan tandingan kumbang pemakan emas dewasa dan langsung dihancurkan. Naschen Sol kemudian dilahap di tengah tangisan sedih,
dan ketika kumbang terbang kembali, 3 batu bata tembus pandang panjang terungkap. Jadi dia menyembunyikan batu bata suci ini di Naschen Soul-nya. Jika saya tidak menggunakan mata roh saya untuk memeriksa Naschen Soul, saya akan tertipu olehnya, gumam Hanli pada dirinya sendiri saat senyum tipis muncul di bibirnya. Menghadapi, dia kemudian menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan semburan cahaya biru yang membawa 3 batu bata kembali kepadanya. Tidak hanya 4 batu bata suci berisi semua seni kultivasi yang digunakan oleh leluhur suci, mereka juga berisi peta ke 1 set harta rahasia, jadi dia secara alami tidak akan melewatkannya. Pada saat ini, ledakan-ledakan tiba-tiba terdengar di belakangnya, dan itu semakin keras. Ekspresi Hanli sedikit berubah saat dia berbalik, di mana dia disambut oleh pemandangan Pak Tua Yang dan Raja Iblis Jinhu melawan kuali ungu raksasa beberapa ratus kaki jauhnya. Kuali telah melepaskan beberapa rune besar, yang, pada gilirannya, melepaskan rune emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya, dan lapisan cahaya ungu telah sepenuhnya mengelilingi 2 Raja Iblis. Kuali itu tidak lain adalah kuali kata ungu, dan Hanli telah melepaskannya saat merawat Bing Qianren. Pak Tua Yang dan Raja Iblis Jinhu telah mencoba melarikan diri selama pertempuran Hanli dengan Bing Qianren, tetapi mereka terjebak oleh kuali kata ungu. Mereka berdua berjuang sekuat tenaga, dengan salah satu dari mereka melepaskan wim api hijau yang kuat, sementara yang lain mengangkat labu emasnya tinggi-tinggi, melepaskan bola cahaya keemasan menyilaukan yang berputar di sekitar tubuhnya. Namun, rune kuno yang terbang keluar dari Purple World Cauldron dipenuhi dengan kekuatan yang tak terduga, dan mereka meniadakan semua serangan lawan sambil membentuk lapisan pembatasan di area terdekat yang membuat kedua iblis tidak mungkin untuk melarikan diri. Ekspresi senang muncul di wajah Hanli saat melihat ini, seperti yang diharapkan dari harta karun surgawi yang mendalam yang tidak lengkap. Hanya kuali kata ungu saja yang mampu menjebak 2 Raja Iblis tahap integrasi tubuh dengan mudah. Lebih jauh lagi, jika dia mengendalikan harta itu secara langsung, itu akan menjadi lebih dari 2 kali lipat kekuatannya saat ini. Pak Tua Yang dan Raja Iblis Jinhu secara alami telah menyaksikan kemenangan telak Hanli atas Bing Qianren, dan hati mereka langsung tenggelam sekarang setelah dia mengalihkan perhatiannya ke arah mereka. Mereka tidak naif untuk berpikir bahwa Hanli akan memutuskan untuk membiarkan mereka pergi, dan dia begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan keinginan untuk menentangnya. Kakak Jin, jika kita tidak pergi sekarang, kita tidak akan memiliki kesempatan lagi. Pak Tua Yang berteriak dengan nada mendesak. Segera setelah itu, sekitar selusin alat iblis kelas atas meletus keluar dari tubuhnya di tengah semburan api hijau, dan semuanya meledak bersamaan. Serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan fluktuasi energi yang kuat dari harta iblis yang meledak memaksa kembali semua batasan di dekatnya. Pak Tua Yang segera merasakan tubuhnya sendiri menjadi jauh lebih ringan, dan dia melarikan diri sebagai seberkas lampu hijau tanpa ragu-ragu. Raja Iblis Jinhu juga menggertakkan giginya dan mulai beraksi. Lengannya gemetar, dan labu emas raksasa yang dia pegang tiba-tiba berubah menjadi proyeksi kirin emas berkilauan di tengah bunyi gedebuk. Proyeksi kirin membuka mulutnya dan mengeluarkan semburan api emas menakutkan yang meleleh melalui batasan yang ditetapkan oleh kuali kata ungu. Segera setelah itu, Raja Iblis Jinhu tersapu oleh proyeksi kirin dan juga melarikan diri dari tempat kejadian. Oh, aku bisa merasakan aura kirin atribut api dari harta itu. Itu agak menarik, gumam Hanli pada dirinya sendiri dengan sedikit kejutan di matanya, dan dia segera membuat segel tangan sebelum menyapu lengan baju di udara. Kawanan kumbang pemakan emas langsung berkumpul untuk membentuk pedang raksasa yang panjangnya lebih dari 100 kaki atas perintahnya sebelum berangkat mengejar Pak Tua Yang. Pada saat yang sama, Hanli menyapu lengan bajunya ke udara lagi, melepaskan proyeksi pedang biru yang memotong proyeksi kirin menjadi 2 bersama dengan Raja Iblis Jinhu. Raja Iblis Jinhu melepaskan lolongan kesedihan, tetapi segera membuat segel tangan, di mana esensi darah yang mengalir keluar dari tubuhnya menyatu ke dalam proyeksi sebagai awan kabut darah.
Proyeksi Kirin yang telah diiris terpisah langsung diregenerasi sebelum terbang menjauh dengan Raja Iblis Jinhu lagi. Alis Han Li sedikit berkerut saat melihat ini, dan dia berteriak, "Keluarlah!" Sebuah kabur emas keluar dari tubuhnya sebelum mendarat di tanah, mengungkapkan dirinya sebagai binatang emas kecil. "Ayolah, aku yakin hartanya akan berguna untukmu," Han Li menginstruksikan. "Terima kasih, Tuan." Harta karunia itu tampaknya mengandung beberapa tulang roh dari Kirin api, jadi itu akan sangat bermanfaat bagi saya, jawab binatang macan tutul Kirin dengan suara gembira. Itu kemudian membengkak menjadi sekitar 10 kali ukuran aslinya dalam sekejap sebelum bergegas mengejar. Dengan kecepatan dan kekuatan leopard Kirin Beast, tidak akan ada masalah dalam merawat Raja Iblis yang terluka. Dalam sekejap mata, 4 garis cahaya menghilang ke udara tipis sambil meluncur ke dua arah yang berbeda. Adapun Han Li sendiri, dia turun ke atas batu raksasa di bawah dan mulai bermeditasi. Sekitar 15 menit kemudian, ekspresi Han Li bergerak sedikit saat dia membuka kembali matanya, tepat pada waktunya untuk melihat segerombolan kumbang pemakan emas berlari kembali ke arahnya dari kejauhan. Han Li menyapu indera spiritualnya ke arah gerombolan kumbang, di mana senyum tipis muncul di wajahnya, dan gerombolan itu menyebar atas perintahnya sebelum semua kumbang terbang kembali ke lengan bajunya sebagai bunga emas. Segera setelah itu, raungan terdengar ke arah lain, dan binatang leopard Kirin juga kembali. Setelah hanya beberapa kilatan, itu muncul tepat di atas Han Li, kemudian berubah menjadi seorang gadis kecil yang menggemaskan yang tampaknya berusia 5 hingga 6 tahun, dan wajahnya pucat pasi saat dia buru-buru berkata, "Tuan, kita harus lari." "Apa yang terjadi? Apakah kamu membiarkan Raja Iblis itu pergi?" Han Li agak terkejut mendengar ini. "Tidak, aku sudah membunuh orang itu, tapi ada gelombang binatang buas." "Tidak, bukan pasang binatang buas, ini gelombang serangga. Ada banyak sekali serangga jahat yang datang ke sini," gadis kecil itu berkata dengan ketakutan saat dia dengan panik melambaikan tangan kecilnya. Gelombang serangga, hati Han Li tersentak setelah mendengar ini, dan dia segera mengarahkan pandangannya ke arah dari mana leopard Kirin Beast baru saja kembali, hanya untuk menemukan bahwa sepertinya tidak ada yang salah. Han Li agak bingung dengan ini. Namun saat dia akan mengajukan pertanyaan lebih lanjut kepada leopard Kirin Beast, situasinya tiba-tiba berubah drastis. Langit yang jauh tiba-tiba meredup, dan garis hijau muncul sebelum langsung menjadi lebih tebal, melonjak ke arah Han Li sebagai hamparan kabut hijau yang luas. Han Li cukup terkejut melihat ini, dan dia segera melepaskan kekuatan spiritualnya saat cahaya biru melintas di matanya. Kabut-kabur dan tidak jelas segera menjadi lebih jelas di matanya, dan dia bisa melihat binatang iblis kecil yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Binatang-binatang ini memiliki tubuh kupu-kupu dan kepala singa dengan bulu berwarna kekuning-kuningan di sekujur tubuh mereka, dan mata yang semerah darah. Binatang kupu-kupu, mengapa mereka muncul di sini? Apakah ini gelombang serangga yang Anda maksud? Han Li bertanya saat ekspresinya sedikit mereda. Butterfly Tail Beast memiliki racun mematikan yang merupakan ancaman besar bahkan bagi makhluk tahap integrasi tubuh rata-rata, tetapi dia telah mengolah tubuh racun segudang chaotic, memberinya kekebalan terhadap semua racun, jadi dia tidak perlu takut. "Bukan mereka, di belakang mereka," teriak gadis kecil itu sambil terus melambaikan tangannya dengan panik. Di belakang mereka, Han Li sedikit goyah saat dia mengintip ke kejauhan di balik kabut hijau, di mana ekspresinya berubah drastis. Awan ungu telah muncul di balik kabut ungu, dan pada awalnya, itu hanya berukuran beberapa kilometer. Namun, setelah rentang beberapa napas, itu telah menyebar untuk mencakup keseluruhan langit dan bumi, dan tidak ada akhir yang terlihat. Begitu kabut hijau bersentuhan dengan awan ungu, suara mendesis yang tajam terdengar, dan puluhan ribu anggota tubuh Butterfly Tail Beast yang terpotong langsung menghujani kabut hijau, sementara anggota badan serangga tipis dan tajam yang ada di sekitar panjangnya sumpit jatuh dari awan ungu.
Chapter 2044. Melahap semut iblis. Mereka adalah semut iblis yang memakan. Han Li segera menarik napas tajam saat melihat serangga iblis berbentuk sumpit, dan sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Kita harus kembali ke kota. Han Li berteriak saat cahaya spiritual melintas dari tubuhnya, dan dia terbang langsung menuju Blood Crow City sebagai seberkas cahaya biru. Setelah hanya beberapa kilatan, dia sudah menempuh jarak lebih dari 1000 kaki. Gadis kecil itu buru-buru kembali ke bentuk binatang dan dengan cepat menyusul Han Li sebelum menghilang ke tubuhnya. Gelombang serangga yang mendekat bergerak sangat cepat, tetapi Han Li dapat langsung meninggalkannya saat dia terbang secepat yang dia bisa. Anehnya, setelah awan ungu benar-benar melahap kabut hijau, ia mundur seperti air pasang surut dan menghilang dalam sekejap mata. Han Li tidak ada untuk melihat ini, dan dia terus terbang kembali ke kota dalam keadaan mendesak. Pada saat yang sama, dia menilai informasi yang telah dia baca tentang melahap semut iblis, dan ekspresinya semakin gelap. Apa yang terjadi di tempat ini? Pertama, ini adalah gelombang buas kupu-kupu, dan sekarang, bahkan ada gelombang semut iblis yang melahap. Pasang semut iblis yang melahap adalah salah satu bencana paling dahsyat di alam iblis Penatua. Itu adalah kekuatan yang tak terbendung dari alam. Han Li bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung saat dia terbang dengan cepat di udara. Hanya satu semut iblis pemakan hanya sekuat seorang pembudidaya kondensasi Qi, tetapi begitu mereka membentuk gelombang semut, mereka benar-benar tak terbendung karena jumlah mereka yang banyak dan kemampuan bawaan untuk melahap kekuatan spiritual dan Qi iblis. Dikatakan bahwa tidak ada yang bisa bertahan setelah gelombang semut seperti itu, dan kemanapun mereka pergi, kematian dan kehancuran pasti akan mengikuti. The Butterfly Tail Beastidae sudah sangat menakutkan, tapi itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Devouring Devilis Antidae. Dikatakan bahwa bahkan ada preseden leluhur suci yang terjebak dalam gelombang semut seperti itu sebelum menghabiskan semua kekuatan sihir mereka dan dimangsa pada akhirnya. Han Li sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri, tapi ini adalah sesuatu yang pasti ingin dia hindari dengan segala cara. Tepat pada saat ini, tembok kota raksasa Blood Crow City memasuki bidang pandangnya di kejauhan, tetapi hatinya langsung tenggelam. Pada saat ini, Blood Crow City telah dikelilingi oleh gerombolan binatang buas dengan ukuran berbeda, dan jumlahnya jutaan. Binatang iblis ini memiliki aura dengan tingkat kekuatan yang berbeda, tetapi yang paling kuat di antara mereka melepaskan tekanan spiritual yang tidak kalah kuatnya dengan para raja iblis. Apa yang sangat aneh adalah bahwa alih-alih menyerang Blood Crow City, semua binatang iblis berkumpul dalam gerombolan sambil dengan panik memeriksa sekeliling mereka dan melepaskan geraman gelisah sesekali. Banyak makhluk iblis telah berkumpul di atas tembok kota, di antaranya adalah penjaga kota, tetapi kebanyakan dari mereka adalah penduduk iblis biasa. Mereka sama sekali tidak mengindahkan binatang iblis di luar batasan, tetapi mereka juga menatap tajam ke kejauhan dengan ekspresi ngeri, seolah-olah sesuatu yang sangat menakutkan akan muncul. Mungkinkah makhluk iblis di kota sudah menyadari gelombang semut iblis yang memakan? Sebuah pikiran segera muncul di benak Han Li setelah melihat ini. Dengan kecepatan luar biasa Han Li, hanya butuh beberapa saat baginya untuk terbang di atas gerombolan binatang iblis sebelum membajak melalui pembatasan tanpa upaya untuk menyamarkan dirinya. Pembatasan sama sekali tidak dapat mencegah masuknya dia, dan makhluk iblis di tembok kota agak terkejut melihat ini. Tetapi dalam situasi saat ini, tidak ada yang repot-repot mencoba dan menghentikannya. Dengan demikian, Han Li terbang menuju pusat kota sebagai seberkas cahaya biru. Pada titik ini, Blood Crow City telah jatuh ke dalam kekacauan total, dan garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara, dengan jelas menunjukkan bahwa pembatasan penerbangan telah dicabut. Banyak makhluk iblis telah berkumpul dalam kelompok di dalam kota, dan mereka semua mengadakan diskusi dengan ekspresi muram. Tepat pada saat ini, fluktuasi spasial meletus di dekatnya,
dan seberkas cahaya kuning melesat dalam sekejap. Han Li sedikit goyah sebelum menangkap seberkas cahaya kuning, dan itu segera meledak menjadi semburan api sementara suara patriark keluarga panjang ditransmisikan ke telinganya. Itu hanya pesan singkat, tetapi ekspresi Han Li bergerak setelah mendengarnya, dan dia segera terbang menuju sudut kota tertentu. Beberapa saat kemudian, Han Li mendarat di halaman yang tampak biasa, dan patriark keluarga panjang, wanita dari keluarga Ye, pria dari keluarga Lin, dan penatua Hui sudah menunggu di sana. Tetapi makhluk roh tidak ada di manapun. Dilihat, syukurlah kamu di sini, rekan Dao Han. Jika kamu datang lebih lambat, kami kemungkinan besar harus pergi tanpamu, kata patriark keluarga panjang dengan suara gembira. Apa yang terjadi? Apakah karena semut iblis pemakan itu? Jika demikian, tidak perlu panik, dengan kecepatan kita seharusnya bisa lolos tanpa masalah, kata Han Li. Masalahnya adalah bahwa semut iblis pemakan telah muncul di sekitar kota gagak darah di semua sisi, dan semua orang di kota tahu bahwa binatang buas di luar telah terpojok di sini oleh gelombang semut. Seluruh area dalam radius puluhan ribu kilometer telah sudah dikelilingi oleh gelombang semut, jadi bahkan dengan kekuatan kita harus mengambil risiko besar jika kita ingin melarikan diri, patriark keluarga panjang menghela nafas. Jadi daerah terdekat ini sudah benar-benar dikelilingi oleh gelombang semut. Tidak heran makhluk iblis dan binatang iblis itu bisa hidup berdampingan secara harmonis. Kalau begitu, kita harus segera melarikan diri. Begitu Ratu Semut muncul, kota gagak darah akan benar-benar dikuasai, dan hampir tidak mungkin untuk melarikan diri, kata Han Li dengan muram. Aku sadar akan hal itu, tapi sebelum kita pergi, ada beberapa hal yang ingin kukatakan. Untuk mencegah gelombang semut memusatkan perhatian dan membanjiri kelompok kita tidak punya pilihan selain berpisah dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Dengan betapa menakutkan semut iblis ini, kemungkinan besar kita hanya akan mencapai keselamatan sejati setelah kita melarikan diri ke dataran. Datarannya sangat besar, jadi akan sangat sulit bagi kita untuk bertemu lagi. Dengan demikian, tempat berikutnya kita berkumpul di Illusion Night City, yang terletak tepat di depan Illusion Howell Desert. Jika kita bisa keluar dari gelombang semut, segera pergi ke kota. Begitu kita sampai di sana, kita bisa mendiskusikan hal-hal mengenai kadal iblis berkaki 8 dan gurun ilusi Howell lebih jauh, kata patriark keluarga panjang. Bagaimana jika kita tertunda atau terjebak di suatu tempat dan tidak dapat mencapai Illusion Night City? Kita tidak bisa hanya mengharapkan mereka yang sampai di sana lebih awal untuk terus menunggu tanpa batas waktu, pria dari keluarga Lin bertanya dengan alis berkerut. Yakinlah, aku juga sudah mempertimbangkannya, dan aku telah memutuskan bahwa kita akan berkumpul di Illusion Night City pada hari yang sama 2 tahun kemudian. Terlepas dari berapa banyak orang yang sampai di sana pada saat itu, kita akan berangkat dengan benar. Pergi. Adapun tempat pertemuan yang tepat, kami akan menjadikannya penginapan terbesar di Illusion Night City, jawab patriark keluarga panjang. 2 tahun seharusnya cukup selama kita tidak menemui kesulitan yang berlebihan di sepanjang jalan. Aku tidak keberatan. Han Li setuju dengan anggukan setelah beberapa saat merenung. Ngomong-ngomong, di mana rekan Daoi 1000 musim gugur dan yang lainnya? Apakah sesuatu terjadi pada mereka? Han Li bertanya. Penampilan aneh muncul di wajah semua orang setelah mendengar ini. Rekan-rekan Daois kami dari Spirit Rache sudah pergi 2 hari yang lalu. Ini adalah slip giok yang ditinggalkan oleh rekan Daois Tausat Autumn. Lihatlah sendiri. Wanita dari keluarga Ye menjelaskan sambil melemparkan slip giok putih ke arah Han Li. Senyum masam muncul di wajah patriark keluarga panjang setelah mendengar ini. Begitukah? Coba saya lihat, kata Han Li sambil menangkap slip batu giok sebelum menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya. Setelah rentang beberapa napas, alis Han Li berkerut sedikit saat ia menarik indera spiritualnya. Jadi rekan Daoi 1000 musim gugur dan yang lainnya tiba-tiba harus pergi untuk mengurus masalah yang mendesak.
Mereka juga telah mengatur untuk bersatu kembali dengan kami di Illusion Night City, jadi tidak ada masalah di sana. Memang, aku tidak tahu apa masalah mendesak ini, tapi itu pasti masalah yang sangat penting bagi mereka untuk pergi dengan tergesa-gesa dan berpisah dari kita. Makhluk roh tidak kalah kuatnya dari kita, jadi kita tidak perlu khawatir tentang mereka. Sekarang, jangan tunda lebih jauh. Banyak makhluk jahat sudah mulai melarikan diri dari Blood Crow City, kata patriark keluarga panjang dengan suara muram saat dia mengarahkan pandangannya ke kejauhan. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini, dan dia segera melepaskan indera spiritualnya ke segala arah. Benar saja, ribuan makhluk iblis tingkat tinggi telah terpecah menjadi sekitar selusin kelompok dan berangkat dari Blood Crow City, melakukan perjalanan dengan cepat menuju dataran di kejauhan. Akibatnya, makhluk iblis yang tersisa di kota menjadi semakin gelisah, dan makhluk iblis tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar kota ke segala arah. Chapter 2045. Kekuatan semut iblis yang melahap. Dalam sekejap mata, hampir setengah dari penduduk Blood Crow City telah melarikan diri. Dengan begitu banyak makhluk iblis yang melarikan diri sekaligus, mereka akan memberikan perlindungan yang bagus bagi kita dan secara signifikan meminimalkan risiko yang harus kita tanggung. Namun, sangat aneh bahwa Blood Crow City Lord masih belum muncul. Jika dia hadir untuk mengawasi proses, situasinya pasti tidak akan semrawut seperti saat ini, kata pria dari keluarga Lin dengan alis berkerut. Tatapan kontemplatif juga muncul di mata patriark keluarga panjang setelah mendengar ini. Adapun Han Li, ekspresinya tetap sama sekali tidak berubah dan tidak mengkhianati apapun. Setelah itu, mereka tidak menunda lagi dan menyelinap keluar kota bersama dengan sekelompok besar puluhan ribu makhluk iblis. Segera setelah makhluk-makhluk iblis ini meninggalkan kota, mereka terpecah menjadi sekitar selusin kelompok yang lebih kecil dan mulai melarikan diri ke arah yang sama. Jelas bahwa mereka berharap untuk memanfaatkan lubang potensial di gelombang semut. Semua makhluk iblis ini memiliki basis kultivasi yang berbeda, sehingga kecepatan mereka secara alami juga bervariasi, dan tanpa ada yang memimpin mereka dengan cepat menyebar ke dalam kelompok masyarakat yang tidak terorganisir yang membentang beberapa puluh kilometer. Makhluk iblis tingkat tinggi di depan tidak menunjukkan niat untuk memperlambat dan membentuk kelompok mereka sendiri. Makhluk iblis tingkat rendah dan menengah hanya bisa tertinggal jauh di belakang dan memandang tak berdaya saat makhluk iblis tingkat tinggi menghilang ke kejauhan. Han Li dan yang lainnya tidak bergabung dengan makhluk iblis tingkat tinggi itu. Sebaliknya, mereka terbang dengan santai di antara kelompok kedua. Sekitar 15 menit kemudian, ledakan-ledakan tiba-tiba terdengar di depan, dan awan ungu besar dari semut iblis pemakan muncul. Di dalam awan semut, semburan ki hitam dan kilat bergemuruh tanpa henti, dilepaskan oleh makhluk iblis tingkat tinggi di depan. Awan semut berukuran lebih dari 100 hektar. Tetapi dalam menghadapi serangan dahsyat yang dilepaskan oleh makhluk iblis tingkat tinggi, semut iblis jatuh dari surga dalam gumpalan besar yang terbakar, dan dalam sekejap mata, hampir setengahnya dari awan semut telah dihancurkan. Makhluk-makhluk iblis lebih jauh ke belakang melepaskan tangisan gembira setelah melihat ini dan juga bergabung dalam serangan itu. Akibatnya, awan semut iblis ini musnah hanya dalam beberapa tarikan napas. Banyak makhluk iblis sangat terdorong oleh hal ini, dan mereka mulai membentuk opini bahwa semut iblis ini sebenarnya tidak menakutkan seperti yang dikabarkan. Namun, makhluk iblis yang lebih berpengalaman masih memasang ekspresi muram dan segera melanjutkan setelah percakapan singkat satu sama lain. Tepat pada saat ini, seluruh langit tiba-tiba redup, dan lapisan kabut ungu muncul tanpa peringatan sebelum perlahan turun dari atas. Kabut ini dibentuk oleh puluhan juta semut iblis, dan seluruh langit telah berubah menjadi ungu karena jumlahnya yang mengejutkan.
Semut iblis ini telah menyembunyikan diri tinggi di udara dan menukik ke bawah untuk mengelilingi semua orang setelah mereka ditunda oleh kelompok semut iblis yang lebih kecil itu. Kami telah disergap, serang. Kita harus keluar dari sini untuk mendapat kesempatan bertahan hidup. Semua makhluk iblis di bawah langsung terjerumus ke dalam kekacauan, dan ratusan garis cahaya melesat ke arah yang berbeda. Adapun berapa banyak dari mereka yang benar-benar dapat melarikan diri, itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh surga. Kakak Han, Peri, tidak perlu lagi menyamarkan basis kultivasi kita. Ayo berpisah di sini, Patriark Keluarga Panjang berkata dengan ekspresi gelap saat dia mengangkat tangan untuk memanggil sampan seputih salju, yang langsung dia terbangkan. Penatua Hui dan pria dari keluarga Lin juga terbang ke arah yang berbeda sebagai seberkas cahaya setelah bertukar pandang. Rekan Taois Han, saya akan pergi dulu, kata wanita dari keluarga Ye sambil tersenyum, dan dia melepaskan semburan cahaya 5 warna, yang berubah menjadi proyeksi Phoenix 5 warna yang menyapu tubuhnya sebelumnya. Menghilang ke udara tipis. Detik berikutnya, proyeksi Phoenix berwarna api muncul kembali beberapa ribu kaki jauhnya, lalu menghilang setelah kilatan lain. Han Li menghela nafas pelan saat melihat ini, dan dia membuat segel tangan, di mana sepasang sayap tembus pandang muncul di punggungnya di tengah petir yang keras. Dengan kepakan sayap itu, dia berubah menjadi seutas cahaya biru dan putih yang melesat ke kejauhan, dan dia juga menghilang dari pandangan hanya dalam beberapa kilatan. Jadi, mereka semua telah berpisah dan berpisah, melepaskan diri dari makhluk iblis. Mereka semua memiliki kekuatan yang sebanding dengan Raja Iblis, jadi mereka secara alami jauh lebih cepat daripada rata-rata makhluk iblis tingkat tinggi. Bahkan sebelum lautan semut di atas telah sepenuhnya turun, Han Li dan yang lainnya sudah bergegas keluar dari bawah mereka dan terbang dengan cepat. Adapun makhluk iblis di belakang mereka langsung dibanjiri oleh awan ungu, dan rentetan ledakan keras mulai terdengar sekali lagi. Han Li terbang hampir 20.000 kilometer sebelum ekspresinya sedikit berubah, dan dia tiba-tiba berhenti saat dia mengarahkan pandangannya ke depan dengan senyum masam di wajahnya. Beberapa puluh kilometer jauhnya, awan ungu lain telah muncul, dan dengan cepat melonjak ke arahnya. Sepertinya aku harus memaksakan jalanku. Kuharap aku tidak menarik perhatian Ratu Semut, gumam Han Li pada dirinya sendiri saat dia membuat segel tangan, dan dia dengan lembut mengepakkan sayapnya untuk menyulap serangkaian bola petir biru seukuran kepalan tangan, yang semuanya meledak membentuk formasi petir perak yang berukuran beberapa puluh kaki di bawahnya. Petir keras terdengar saat busur petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari formasi, dan Han Li meneriakkan sesuatu sambil membuat serangkaian segel tangan. Setelah itu dia tiba-tiba menghilang dari pusat formasi. Di dalam lautan semut yang jaraknya hampir 1000 kilometer, formasi petir yang sama muncul kembali, dan ular petir perak melintas dalam hiruk-pikuk, menghancurkan sepetak besar semut iblis di dekatnya. Namun, lebih banyak semut jahat berkumpul dari semua sisi dan mulai melahap kilatan petir. Dalam sekejap mata, area petir telah menyusut menjadi lebih dari setengah area aslinya, dan berada di ambang kehancuran. Tepat pada saat ini, Han Li muncul di tengah formasi di tengah gemuruh ledakan, dan begitu dia muncul, dia melemparkan pandangan dingin ke sekelilingnya sambil dengan cepat menyapu lengan baju di udara. 72 pedang biru kecil ditembakkan serempak, lalu membentuk penghalang pedang yang melindunginya dari semua sisi. Formasi petir akhirnya dihancurkan, dan semut iblis pemakan yang tak terhitung jumlahnya datang melonjak ke arah Han Li. Han Li tetap sama sekali tanpa ekspresi, tetapi penghalang pedang di sekelilingnya menyebar menjadi serangkaian bunga teratai biru, langsung merobek ribuan semut iblis pemakan menjadi daging cincang dan mencegah mereka mendekati Han Li. Namun, ekspresi Han Li segera menjadi sedikit gelap saat dia bisa merasakan bahwa beberapa kekuatan spiritual dalam pedang terbang telah menghilang. Itu jelas telah dimakan oleh semut iblis pemakan sebelum mereka dibunuh. Jumlah kekuatan spiritual yang telah dilahap hampir dapat diabaikan, tetapi seiring waktu, semuanya akan bertambah.
Segera setelah itu, Han Li membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api perak, yang berubah menjadi raven api perak yang berukuran sekitar 10 kaki dan mulai terbang di sekelilingnya. Ini tidak lain adalah rohnya yang menelan api surgawi. Pada titik ini, Fire Raven telah mengembangkan sedikit sifat spiritual. Jadi bahkan tanpa memerlukan instruksi dari Han Li, ia melebarkan sayapnya dan mengirim bulu yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah, yang berubah menjadi garis-garis cahaya biru yang jatuh ke lautan semut. Garis-garis cahaya perak ini kemudian meledak menjadi api perak yang menghanguskan di dalam lautan semut, dan setiap semut iblis pemakan yang bersentuhan bahkan dengan sepotong kecil api perak ini langsung menguap. Dengan demikian, kantong ruang kosong yang berukuran beberapa kilometer terbuka di dalam lautan semut ungu. Han Li mengarahkan jarinya ke depan, dan gumpalan api perak kembali menjadi bulu yang tak terhitung jumlahnya yang kembali ke Fire Ravens. Namun, ekspresinya kemudian segera berubah sedikit karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa beberapa energi di dalam api surgawi yang menelan roh juga telah hilang. Api ini mampu membunuh semut iblis pemakan dengan mudah, tapi jelas tidak bisa menghindari energinya dilahap juga. Han Li secara alami tidak mau mengeluarkan energi dari api surgawi yang menelan rohnya, jadi dia hanya bisa menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan semburan cahaya biru yang menyimpan raven api perak pergi lagi. Selama penundaan singkat ini, kantong ruang di sekitarnya langsung diisi oleh semut iblis yang melahap lagi, dan mereka terus menerkam ke arah Han Li dengan kekuatan yang ganas. Pada kesempatan ini, Han Li membuat gerakan meraih, dan semburan cahaya abu-abu dan gumpalan api glasial 5 warna meletus dari tubuhnya, lalu menyapu ke segala arah sebagai gelombang besar. Di hadapan cahaya abu-abu, semut iblis menjadi debu, sementara api glasial 5 warna membekukan ribuan semut iblis menjadi bongkahan es 5 warna yang jatuh dari langit. Namun, setelah Han Li menarik kedua jenis kemampuan ini, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas lagi. Setelah itu, dia tidak melakukan eksperimen lebih lanjut dan terbang ke arah tertentu sebagai seberkas cahaya biru dengan pedang Azure Bambu Cloud Swarm mengukir jalan untuknya. Setelah pedang terbangnya, bangkai semut iblis yang tak terhitung jumlahnya tertinggal, dan dia tidak terbang lebih lambat dari yang dia lakukan tanpa hambatan apapun. Chapter 2046, Dataran Iblis. Namun, tingkat di mana dia mengeluarkan kekuatan sihir sedikit meningkat. Meskipun itu hanya sejumlah kecil pengeluaran kekuatan sihir ekstra, itu akan menjadi sesuatu yang signifikan selama periode waktu yang lama. Namun, dia memiliki kekuatan sihir yang jauh lebih unggul dari makhluk lain dari basis kultivasi yang sama, jadi itu tidak akan menjadi perhatian untuk waktu yang lama. Dengan mengingat hal itu, Han Li tiba-tiba mengecilkan garis-garis biru pedang Qi yang terbang di sekelilingnya turun dari lebih dari 100 kaki menjadi hanya sekitar 10 kaki, lalu terjun lebih dulu ke kedalaman lautan semut dan benar-benar terendam hanya setelah beberapa kilatan. Sementara itu, makhluk iblis lainnya di tempat lain juga telah terjun ke gelombang semut. Semua jenis harta iblis dipanggil, dan sejumlah besar kemampuan iblis mendatangkan malapetaka, menghancurkan segerombolan besar semut iblis. Namun, untuk makhluk iblis tingkat rendah, upaya mereka benar-benar sia-sia, dan mereka akan dengan cepat menghabiskan kekuatan sihir mereka sebelum dimakan. Tetapi di hadapan semut iblis yang mendekat ini, mereka tidak punya pilihan selain melawan dengan panik. Mereka yang telah mencapai Naschen Sol bisa bertahan selama sekitar setengah hari atau bahkan sehari penuh. Dan untuk Deity Transformation Stage dan Spatial Tempering Stage Iblis, mereka mampu bertahan beberapa hari atau bahkan selama setengah bulan melawan iblis. Serangan semut tanpa henti. Ada sejumlah besar makhluk jahat dan binatang buas yang melarikan diri dari Blood Crow City, dan gelombang semut tidak dapat menjebak mereka semua. Jadi masih ada harapan bagi beberapa dari mereka untuk melarikan diri. Beberapa jam kemudian, makhluk iblis tingkat rendah akhirnya kehabisan kekuatan sihir mereka satu demi satu.
Kemampuan dan harta jahat mereka mulai gagal, dan tangisan mengerikan terdengar satu demi satu. Setelah setengah hari, hanya mereka yang berada di atau di atas Nascent Soul Stage yang masih tersisa. Karena kenyataan bahwa makhluk iblis dan binatang iblis telah melarikan diri ke segala arah, gelombang semut terpaksa dibagi menjadi beberapa puluh bagian dan secara bertahap berkembang bersama dengan mangsanya. Jutaan kilometer jauhnya dari Blood Crow City, ada 6 makhluk iblis terbang melalui awan besar semut iblis. Mereka terdiri dari 5 pria dan seorang wanita, dan salah satu dari pria iblis itu melepaskan api yang membakar, sementara yang lain memancarkan gumpalan ki glasial putih. Semua semut iblis yang mendekati mereka dibakar menjadi debu atau dibekukan menjadi bongkahan es. Adapun wanita iblis, dia memiliki cermin kuno hitam pekat yang melayang di atas kepalanya, dan bola cahaya biru keluar dari cermin, lalu meledak untuk memaksa semut iblis yang mendekat. Ketiga makhluk iblis ini tidak lain adalah anggota keluarga Hai yang telah mencegat Han Li beberapa hari yang lalu. Adapun 3 pria iblis lainnya, mereka tampaknya berusia 40-an dan memiliki kemiripan satu sama lain, dengan jelas menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan darah. Ketiga pria iblis ini tidak menggunakan harta iblis, tetapi ki hitam pekat yang mereka bayangkan menyapu semut iblis yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Keenam makhluk iblis ini berada di tahap tempering spasial, dan mereka memaksa jalan mereka melalui lautan semut sejauh beberapa ratus kilometer dalam sekejap mata. Jumlah semut mulai berkurang secara bertahap di depan, dan sepertinya mereka telah mencapai tepi. Keenam makhluk iblis secara alami sangat senang melihat ini, tetapi tepat pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Satu sisi lautan semut iblis tiba-tiba terbelah, dan lebih dari 100 semut besar bergegas keluar, yang masing-masing berukuran sekitar 10 kaki. Semut ini sepenuhnya berwarna hijau dengan sayap tembus pandang di punggungnya, mereka sangat mengancam untuk dilihat. Begitu mereka muncul, mereka segera menerkam ke arah 3 pria iblis yang terkait. Hati-hati, rekan-rekan Taois. Semut iblis yang bermutasi itu jauh lebih kuat daripada semut iblis pemakan yang normal, teriak wanita iblis itu saat ekspresinya berubah drastis. Hati ketiga pria iblis itu tersentak setelah mendengar ini, dan mereka segera menggabungkan kekuatan mereka, melepaskan ledakan ki iblis yang berubah menjadi wim hitam sebelum terbang menuju semut raksasa. Sebagai pembalasan, semut raksasa membuka mulut mereka untuk mengeluarkan bola cairan ungu, yang semuanya mengenai wim hitam dengan akurasi yang tepat. Ledakan gemuruh yang tumpul terdengar, dan gumpalan asap kuning mengepul keluar dari bagian tubuh wim hitam yang telah dipukul. Itu langsung menyusut hampir setengah ukuran aslinya, tetapi semut raksasa terus mengeluarkan lebih banyak cairan ungu, yang sebagian besar ditujukan pada 3 pria iblis pada kesempatan ini. Ekspresi ketiga pria iblis itu sedikit berubah setelah melihat ini, dan salah satu dari mereka membuka mulutnya untuk mengeluarkan perisai mini yang berukuran beberapa inci, lalu segera menyuntikkan kekuatan sihirnya ke dalamnya. Perisai itu langsung membengkak menjadi perisai putih raksasa yang tingginya beberapa puluh kaki. Permukaan perisai sangat bergelombang dan tidak rata, dan telah disempurnakan menggunakan tulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Setelah injeksi kekuatan sihir, pola iblis hitam muncul di permukaan perisai, membentuk penghalang cahaya hitam di depan 3 pria iblis. Bola-bola cairan ungu menghantam penghalang hitam seperti hujan, dan asap putih membubung dalam hiruk-pikuk. Penghalang cahaya hitam segera mulai bergetar hebat, dan dengan cepat menyusut pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Pinjamkan aku bantuanmu. Aku tidak bisa menghentikan mereka sendiri, pria yang memanggil perisai itu berteriak dengan ngeri. 2 pria iblis lainnya segera bergegas ke arahnya sebelum masing-masing meletakkan tangan di salah satu bahunya. Semburan ki hitam segera melonjak di sepanjang lengan mereka ke tubuh pria itu seolah-olah ki iblis memiliki kehidupannya sendiri. Penghalang cahaya yang bergetar langsung diperkuat,
Tetapi ketiga pria itu mengeluarkan kekuatan sihir pada tingkat yang mengkhawatirkan dan tidak dapat melakukan pembalasan apapun. "Rekan Daohai, tolong pinjami kami bantuanmu," salah satu pria iblis buru-buru memohon. "Yakinlah, rekan-rekan Taois, aku akan segera menyingkirkan semut iblis yang bermutasi ini," wanita iblis itu menjawab sebelum menunjuk cermin kuno di atas. Cermin itu berputar di tempat sebelum membalikkan permukaannya ke arah semut iblis raksasa, seolah-olah akan melepaskan beberapa jenis serangan. Tepat pada saat ini, semut iblis ke arah lain berpisah, dan 500 hingga 600 semut biru lainnya bergegas keluar dari celah itu. Ekspresi wanita iblis berubah drastis setelah melihat ini, dan dia segera beralih ke segel tangan yang berbeda, di mana cermin kuno berubah menjadi bola cahaya biru yang menyapu tubuhnya sebelum terbang menjauh sebagai seberkas cahaya spiritual. Tidak hanya dia meninggalkan 3 pria iblis yang terperangkap, dia bahkan meninggalkan 2 bawahannya sendiri. Kedua pria dari keluarga Hai juga cukup terkejut melihat ini, dan mereka melarikan diri ke kejauhan sebagai garis-garis cahaya juga, meninggalkan 3 pria iblis yang putus asa di belakang untuk mengutuk rekan berbahaya mereka. Adegan serupa juga terjadi di banyak tempat lain, dan kemunculan semut iblis bermutasi tingkat tinggi ini dengan cepat menyebabkan jatuhnya banyak makhluk iblis yang tersisa. Semua makhluk iblis tingkat tinggi yang mampu bertahan sejauh ini memiliki kemampuan khusus atau harta yang dapat mereka gunakan untuk melindungi diri mereka sendiri atau memiliki keberuntungan yang fantastis. Adapun kelompok Hanli dan segelintir kecil makhluk iblis tingkat penguasa iblis dan binatang buas, mereka mampu mengukir jalan melalui gelombang semut untuk diri mereka sendiri melalui kekuatan masing-masing. Meski begitu, semut iblis pemakan tidak berniat membiarkan orang-orang yang tersisa melarikan diri. Jika sedikit pun rasa puas muncul, orang-orang yang selamat yang tersisa akan segera tersapu oleh gelombang semut dan dipaksa untuk berjuang untuk hidup mereka lagi. Dengan demikian, 1 hari berlalu demi satu, dan hanya setelah setengah tahun gelombang semut iblis yang memakan secara bertahap mulai bubar. 7 atau 8 kota di pinggiran padang rumput telah dihancurkan, dan ratusan juta makhluk iblis telah dimangsa oleh semut iblis. Ini adalah babak yang mengerikan dalam sejarah untuk semua makhluk jahat di daerah itu, dan reputasi terkenal dari semut iblis pemakan semakin kuat. Setahun kemudian, seberkas cahaya biru terbang di atas hutan hitam yang dipenuhi pepohonan besar. Dekat 10 kilometer di belakang seberkas cahaya biru adalah sekawanan burung berbapak merah yang mengejar dalam pengejaran. Cahaya biru berhenti sejenak, dan beberapa puluh garis pedang Ki melesat keluar dari dalamnya, membelah selusin burung merah di garis depan menjadi 2. Segera setelah itu, seberkas cahaya biru terus berlanjut, dan burung crimson lainnya melepaskan beberapa jeritan kemarahan yang keras, tetapi tidak berani mengejar seberkas cahaya biru lebih jauh. Hanya setelah terbang hampir 10.000 kilometer, seberkas cahaya biru melambat sedikit, dan di dalam cahaya biru, Hanli menilai kristal merah seukuran kepala sambil tersenyum saat dia bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah potongan yang cukup besar. Dari Winflame Crystal, aku yakin itu akan sangat berguna bagiku di masa depan. Selama beberapa tahun terakhir, dia terus-menerus bepergian, dan hanya setelah memasuki dataran dia benar-benar berhasil menyingkirkan semut iblis yang memakan. Setelah itu, dia melakukan perjalanan langsung menuju Illusion Howell Desert seperti rencana yang telah diputuskan semua orang. Dataran ini adalah tempat yang sangat berbahaya bagi makhluk iblis normal, tetapi Hanli secara alami tidak peduli, dan di sepanjang jalan, dia telah menemukan banyak bahan dan obat-obatan roh yang sangat langka di alam roh, yang tentu saja sangat menyenangkan baginya. Chapter 2047. 4 Batu Bata Suci. Setelah mengambil sepotong besar kristal Winflame dari dalam lembah, dia segera ditemukan oleh kawanan burung iblis merah, dan dia hanya berhasil menakut-nakuti mereka setelah dikejar selama setengah hari.
Cahaya spiritual memancar dari tangan Han Li saat dia menyimpan Wind Flame Crystal dan melanjutkan perjalanannya. Setengah hari kemudian, dia tiba di tepi hutan, dan lautan tanpa batas muncul di kejauhan. Alis Han Li sedikit berkerut setelah melihat ini, tetapi ekspresinya kemudian sedikit mereda setelah menyadari bahwa ini kemungkinan besar adalah laut pedalaman yang bertentangan dengan laut yang sebenarnya. Jadi tidak akan ada banyak binatang jiwa laut di dalamnya. Cahaya azure menyala, dan Han Li terbang langsung ke laut, menempuh jarak lebih dari 10.000 kaki hanya setelah beberapa kilatan. Tiba-tiba, garis-garis cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya meletus keluar dari air, meluncur langsung ke arah Han Li. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat dia menyapukan lengan bajunya ke bawah, melepaskan semburan cahaya abu-abu yang berubah menjadi benang abu-abu biru tipis yang tak terhitung jumlahnya, yang menusuk semua garis cahaya biru yang mendekat. Ikan biru seukuran ibu jari mulai menghujani dari langit. Ikan ini tidak memiliki sisik, dan kepala mereka sangat panjang dan setajam mata pisau, memberikan mereka penampilan yang sangat aneh. Han Li membunuh ratusan ikan ini hanya dengan satu serangan, tetapi bahkan lebih banyak lagi yang keluar dari air laut. Han Li mengangkat alis saat dia melepaskan lebih banyak benang abu-abu dari lengan bajunya, membunuh semua ikan terbang yang mendekat. Dalam sekejap mata, puluhan ribu ikan biru ini telah dibunuh, dan kebrutalannya tampaknya telah menimbulkan ketakutan di hati gerombolan ikan ini karena tidak ada lagi garis-garis cahaya biru yang melompat ke arahnya. Han Li dengan tenang menjentikkan pergelangan tangannya, dan benang abu-abu tipis kembali menjadi semburan cahaya yang kembali ke lengan bajunya. Pada saat yang sama, dia mempercepat sedikit saat dia melakukan perjalanan lebih dalam ke laut, dan beberapa jam kemudian, matahari iblis telah terbenam dan siang telah beralih ke malam. Jauh di bawah laut, serangkaian aura kuat mulai muncul, dan Han Li kadang-kadang bisa melihat anggota badan beberapa binatang laut yang sangat besar muncul di permukaan laut. Alisnya sedikit berkerut, dan dia memutuskan bahwa tidak bijaksana untuk melanjutkan perjalanan sepanjang malam. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu takut pada binatang buas nokturnal yang kuat, tetapi secara alami yang terbaik adalah menghindari masalah sebanyak mungkin. Selain itu, dia telah melakukan perjalanan selama lebih dari 10 hari tanpa istirahat yang layak, jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk beristirahat dan memulihkan diri. Dengan mengingat hal itu, dia segera melepaskan indera spiritualnya untuk memindai melalui area dengan radius hampir 1000 km. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba mengubah arah, dan titik hitam segera muncul di permukaan laut di kejauhan. Saat mendekati titik hitam, Han Li dapat mengidentifikasinya sebagai pulau yang berukuran beberapa puluh kilometer. Ada beberapa gunung di pulau yang tingginya lebih dari 10.000 kaki, dan seluruh pulau diselimuti lapisan kabut. Mata Han Li sedikit menyipit saat dia dengan cepat menyapu indera spiritualnya ke seluruh pulau, lalu segera turun ke sana. Beberapa saat kemudian, cahaya biru mereda, dan Han Li muncul di tengah salah satu gunung, di mana pintu masuk ke gua besar berada. Han Li melirik gua sebelum menyapu lengan baju di udara, dan pedang biru kecil melesat ke dalam gua dalam sekejap. Beberapa saat kemudian, raungan binatang buas yang bergemuruh terdengar dari dalam gua sebelum tiba-tiba terdiam setelah pekikan tajam. Gua itu sangat panjang, dan hanya setelah melakukan perjalanan sekitar 500 hingga 600 kaki Han Li tiba di area yang lebih luas. Ada sejenis jerami tak dikenal yang tersebar di lantai gua, di atasnya terdapat 2 bagian bangkai binatang iblis yang mirip terenggiling. Han Li menjentikkan percikan ke arah bangkai binatang itu, dan nyala api langsung dinyalakan, membakar bangkai dan jerami menjadi abu. Dengan demikian, seluruh gua menjadi sangat bersih. Baru kemudian Han Li berjalan ke tengah gua sebelum duduk, dan setelah beberapa saat merenung, dia melepaskan 4 batu bata tembus pandang dari gelang penyimpanannya di tengah kilatan cahaya putih. Ini tidak lain adalah batu bata suci yang dia dapatkan dari Blood Crow City Lord setahun yang lalu.
Ini bukan pertama kalinya Han Li memeriksanya, dan dia mengangkat tangan dengan cara yang terlatih, melepaskan 4 busur petir emas dari tangannya, yang menghilang ke dalam 4 batu bata dalam sekejap. Keempat batu bata itu langsung membengkak menjadi lebih dari 10 kali ukuran aslinya, membentuk 4 dinding tembus pandang yang besar dengan teks hitam keunguan tertulis di atasnya. Cahaya biru melintas di mata Han Li, dan dia mulai dengan hati-hati memeriksa teks ini. Hanya setelah 1 jam Han Li menarik pandangannya, dan dia jatuh ke dalam keheningan kontemplatif. Seperti yang diharapkan dari leluhur suci yang sangat terkenal di alam iblis Penatua, seni kultivasi yang ditinggalkan oleh Qi-Ling benar-benar hebat. Sangat disayangkan bahwa dia telah berkembang sejauh ini dalam seni iblis sejati asalnya. Kalau tidak, dia akan tergoda untuk beralih ke seni kultivasi utama yang berbeda. Meski begitu, seni kultivasi dan teknik rahasia yang tercatat pada 4 batu bata suci sangat menarik baginya, dan bahkan ada 2 atau 3 yang bisa dia kultivasi segera. Tiba-tiba, Han Li membuat beberapa gerakan meraih, dan keempat batu bata suci segera mengatur diri mereka menjadi satu baris di depannya. Setelah itu masing-masing batu bata mulai melepaskan pilar cahaya yang hidup. 4 pilar cahaya tumpang tindih, dan sebuah peta berukuran beberapa puluh kaki diproyeksikan ke permukaan batu gua. Peta itu diberi anotasi dengan sangat jelas, dan bagian tengah peta adalah simbol aneh yang menggambarkan seekor naga hitam dengan 1 tanduk di kepalanya. Han Li menilai peta dengan ekspresi kontemplatif, dan setelah beberapa lama, dia menyapu lengan baju ke depan untuk melepaskan semburan cahaya biru yang menyimpan 4 batu bata suci kembali ke gelang penyimpanannya. Akibatnya, peta di dinding secara alami juga menghilang, dan Han Li menghela nafas pelan saat dia jatuh ke dalam perenungan yang sunyi lagi. Segera setelah dia melarikan diri dari semut iblis pemakan, dia mulai mempelajari keempat batu bata suci ini. Hanya butuh beberapa hari baginya untuk menguraikan bagaimana mereka bekerja dan untuk mengumpulkan peta harta rahasia Qi-Ling. Sayangnya, peta itu tampak sangat detail, tetapi tidak memberikan konteks apapun untuk lokasi yang digambarkannya. Untuk orang luar seperti Han Li, alam iblis Penatua adalah tempat yang sangat asing, jadi dia tidak tahu persis di area mana harta rahasia itu disembunyikan. Han Li telah membeli beberapa peta dari Blood Crow City, tetapi kebanyakan dari mereka hanyalah peta umum dari seluruh alam iblis Penatua dengan hampir tidak ada peta wilayah tertentu yang dapat ditemukan. Karena itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencoba membeli lebih banyak peta dari kota-kota yang dia lewati untuk melihat apakah dia bisa menemukan lebih banyak petunjuk. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, dia tidak benar-benar harus menemukan harta rahasia Qi-Ling, tetapi selama itu tidak menghalangi tujuan utamanya, dia pasti tidak akan menentang untuk melacak harta karun itu. Setelah beberapa saat kontemplasi, Han Li mengesampingkan masalah ini untuk saat ini dan membuat segel tangan, di mana lapisan sisik emas muncul di kulitnya, dan proyeksi Provenance True Devil muncul di belakangnya. Proyeksi itu membuka 6 matanya, lalu membuat segel tangan yang aneh dengan masing-masing dari 6 tangannya. Sementara itu, Han Li membalik tangan untuk menghasilkan setumpuk pelat formasi dengan warna berbeda, dan dia menjentikkan pergelangan tangannya untuk mengirim mereka terbang di udara saat beberapa puluh bola cahaya spiritual, yang semuanya segera menghilang ke ruang sekitar terdekat. Detik berikutnya, cahaya 5 warna melintas di bawahnya, dan sebuah formasi berukuran beberapa puluh kaki muncul dengan dia tepat di tengahnya. Cahaya melintas di dalam formasi, dan ada tanda emas yang sangat dalam tertulis di atas formasi. Han Li menjentikkan jarinya ke arah formasi tanpa ekspresi, dan 7 atau 8 batu roh kelas atas mendarat di dalamnya dalam sekejap. Dia kemudian membuat segel tangan sebelum melepaskan teriakan rendah yang menggelegar, dan seluruh formasi mengeluarkan suara mendengung, lalu membentuk penghalang cahaya 5 warna yang benar-benar membanjiri tubuhnya. Ki iblis samar di udara langsung dipaksa keluar dari formasi, dan pada saat yang sama, semburan ki spiritual murni muncul di dalam penghalang cahaya.
Han Li menarik napas dalam-dalam saat ekspresi senang muncul di wajahnya, dan dia membuat segel tangan yang aneh saat mata vertikal hitam pekat muncul di glabelanya. Semburan nyanyian yang tidak dapat dibedakan terdengar di dalam formasi, dan 3 wajah dari proyeksi iblis sejati mengadopsi ekspresi kegembiraan, kemarahan, dan kesedihan, sementara tubuhnya mulai berkedip tidak menentu. Pada saat ini, rune perak seukuran kacang polong mulai keluar dari tubuh Han Li, dan pada awalnya, hanya ada beberapa puluh rune ini. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak rune perak mulai muncul sebelum membengkak seukuran kepalan tangan manusia saat mereka berputar di dalam penghalang cahaya. Pada saat yang sama, tubuh Han Li secara bertahap mulai berubah menjadi tembus pandang seperti batu giok, dan sisik di kulitnya menghilang ke dalam tubuhnya sebagai serangkaian tanda emas. Raungan rendah terdengar saat rune perak di dalam penghalang cahaya berubah menjadi benang perak berkilauan yang tak terhitung jumlahnya, yang melesat ke arah Han Li seperti hujan deras. Chapter 2048. Keluarga Bai dari Kota Malam Ilusi. Tubuh Han Li bergidik ketika semua benang perak menghilang ke kulitnya dalam sekejap, dan permukaan tubuhnya mulai menonjol di berbagai area, seolah-olah itu adalah gumpalan seukuran telur yang berkeliaran di bawah kulitnya. Pada saat yang sama, Han Li dikejutkan oleh sensasi terbakar di daging dan darahnya sementara meridiannya menjadi sangat mati rasa dan gatal, menyerangnya dengan keinginan untuk mencakar dagingnya dengan jari-jarinya. Hanya dengan indera spiritual Han Li yang luar biasa, dia mampu menahan sensasi menyakitkan yang tak terlukiskan ini. Jika seorang pembudidaya integrasi tubuh normal berada di tempatnya, mereka akan menjadi mangsa penyimpangan Qi karena ketidakmampuan untuk mengendalikan esensi sejati mereka, atau tidak dapat terus berkultivasi dengan tenang. Namun, Han Li mampu tetap diam saat dia duduk di tanah, menahan penderitaan dengan cara tanpa ekspresi. Beberapa jam kemudian, serangkaian tulang yang jauh lebih tebal dari manusia normal menjadi terlihat melalui tubuhnya yang tembus cahaya. Tidak hanya tulang-tulang ini berkilauan dengan cahaya spiritual perak samar, permukaannya juga penuh dengan pola emas. Polanya hampir tidak terlihat dan sangat tipis, membuatnya sangat mudah untuk dilewatkan, tetapi mereka membentuk serangkaian rune emas yang sangat dalam yang tampak seolah-olah tumbuh secara alami di tulangnya. Bagi mereka yang dapat mengidentifikasi rune ini, mereka akan segera dapat mengetahui bahwa ini adalah teks segel emas. Untuk rune ini muncul sebagai hasil dari seni kultivasi adalah bukti yang jelas betapa luar biasa seni kultivasi tersebut, dan kemungkinan besar akan sangat dicari bahkan oleh makhluk tahap kenaikan besar. Ini tidak lain adalah mantra penyempurnaan 100 meridian yang Han Li mulai kultivasi lagi. Itu berasal dari alam abadi sejati, dan jika Han Li bisa mencapai penguasaan penuhnya, tubuh fisiknya akan menjadi sekuat atau bahkan lebih kuat daripada makhluk roh sejati. Namun, seni kultivasi secara alami juga sangat sulit untuk dikuasai, dan dia baru berani mulai berkultivasi lagi setelah maju ke tahap integrasi tubuh akhir. Adapun kapan dia akan mencapai penguasaan penuh itu pasti hanya akan datang sangat jauh di masa depan. Mungkin dia bahkan tidak akan mencapai titik itu setelah maju ke Grand Ascension Stage. Dengan usia Han Li saat ini, dia memiliki banyak tahun di depannya, jadi tidak perlu terburu-buru untuk mengerjakan seni kultivasi ini. Waktu berlalu dengan lambat, dan beberapa jam kemudian, Han Li membuka kembali matanya saat ledakan gemuruh yang mirip dengan petir meletus dari semua tulangnya, dan cahaya keemasan yang dia pancarkan tiba-tiba menjadi lebih terang. Dia membuat segel tangan, dan gemuruh di dalam tubuhnya langsung mereda. Baru kemudian dia menghela nafas panjang saat senyum masam muncul di wajahnya. Mengolah mantra penyempurnaan 100 meridian yang sebenarnya sangat menyakitkan, bahkan dengan konstitusi fisiknya yang sangat kuat, dia tidak dapat mengolahnya untuk waktu yang lama. Jika dia mengolahnya sepanjang hari, maka meridiannya akan rusak parah. Setelah itu,
Han Li tidak segera menarik formasi di sekitarnya. Sebagai gantinya, dia melambaikan tangan ke atas untuk menghilangkan proyeksi emas, lalu meletakkan tangannya di lutut dan menutup matanya untuk bermeditasi sekali lagi. Beberapa saat kemudian, cahaya keemasan yang memancar dari tubuhnya surut, hanya untuk digantikan oleh lapisan cahaya pelangi yang tumbuh semakin terang. Lapisan cahaya juga muncul di wajahnya, dan mata iblis hitam di glabelanya berkedip tanpa henti seolah-olah itu telah hidup. Setelah menyelesaikan kultivasi mantra penyempurnaan 100 meridian, dia mulai mengolah teknik penyempurnaan roh. Dengan kekuatan sihir tahap integrasi tubuh akhir dan tubuh fisiknya saat ini, dia akhirnya bisa mengolah teknik ini lagi. Jika dia bisa menguasai teknik penyempurnaan roh tahap kedua, indera spiritualnya akan meningkat beberapa kali lipat, bahkan jika dia tidak dapat menemukan kolam pembersihan roh dan teratai roh bersih, masih ada harapan baginya untuk maju ke tahap kenaikan agung. Han Li sangat menyadari betapa pentingnya teknik penyempurnaan roh ini, jadi dia telah mengolahnya setiap hari setelah pertempuran Deep Heaven City. Namun, dia hanya berkultivasi untuk waktu yang singkat, dan tahap kedua jauh lebih dalam daripada yang pertama, jadi kemajuannya sangat terbatas. Tampaknya butuh waktu lama baginya untuk menguasai tahap kedua. Han Li sudah meramalkan ini, jadi dia tidak frustrasi dan hanya terus bermeditasi dengan sabar. Keesokan paginya, seberkas cahaya biru muncul dari pulau, lalu melesat ke kejauhan. 2 hari kemudian, Han Li muncul dari laut pedalaman ini dan memasuki pegunungan hijau subur. Pegunungan sangat lembab, dan ada kabut dengan warna berbeda yang kadang-kadang muncul dari tanah, menyembunyikan segala sesuatu di bawah ketinggian 3.000 hingga 4.000 kaki. Untuk menghindari penundaan oleh binatang iblis yang mungkin bersembunyi di kabut, Han Li terbang di ketinggian puluhan ribu kaki. Ada beberapa burung iblis yang kuat yang bahkan Han Li tidak ingin mengacaukannya dengan tinggal di ketinggian lebih dari 100.000 kaki, jadi dia tidak akan terbang lebih tinggi dari ini kecuali dia harus melakukannya. Pegunungan ini jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Dia mengira akan memakan waktu paling lama 3 hingga 4 hari untuk terbang keluar darinya. Tetapi bahkan setelah sekitar setengah bulan terbang, masih belum ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia hampir muncul di sisi lain. Ini agak mengejutkan baginya, dan dia juga menjadi lebih berhati-hati. Meskipun dia terbang di ketinggian yang cukup tinggi, dia masih diserang oleh beberapa binatang iblis yang kuat, yang menjadi penghalang kecil baginya, tetapi mereka semua dibakar oleh api surgawi yang menelan rohnya. Setelah terbang selama beberapa hari lagi, pepohonan dan gunung di bawah menjadi lebih jarang, dan dia akhirnya akan mencapai sisi lain. Han Li segera mempercepat saat melihat ini, namun tepat saat dia terbang di atas gunung yang tandus, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit saat dia tiba-tiba berhenti di tempat. Dia kemudian mengarahkan pandangannya ke arah tertentu dengan ekspresi kontemplatif. Tak lama kemudian, dia tampaknya telah membuat keputusan dan terbang langsung ke arah yang sama dengan yang baru saja dia alihkan perhatiannya. Beberapa saat kemudian, dia telah terbang hampir 1.000 kaki, dan dia melihat pohon ungu raksasa di kejauhan yang tingginya lebih dari 30.000 kaki. Di udara di atas pohon raksasa, ada sekitar selusin pria dan wanita iblis yang bertarung melawan sekawanan kelelawar merah. Makhluk iblis ini sebagian besar terdiri dari makhluk tahap transformasi dewa, sementara 3 dari mereka berada di tahap tempering spasial. Mereka sedang menyiapkan formasi, dan telah memanggil beberapa puluh harta untuk menangkal kelelawar merah, yang jumlahnya lebih dari 30. Masing-masing kelelawar ini berukuran sekitar 5 kaki, dan semuanya memiliki simbol iblis hitam di sekujur tubuh mereka. Dengan setiap kepakan sayap mereka, semburan angin iblis abu-abu akan menyapu, dan mereka juga menyemburkan api hijau dari mulut mereka. Angin meningkatkan nyala api, menciptakan lautan api hijau yang benar-benar menjebak sekelompok makhluk iblis di atas pohon raksasa. Meskipun makhluk iblis tidak dapat melarikan diri, 3 makhluk tahap tempering spasial di antara mereka mengendalikan beberapa harta yang kuat,
dan formasi yang mereka buat cukup dalam, sehingga mereka mampu menahan lautan api untuk saat ini. Ada aroma harum yang naik dari bawah, dan itu berasal dari beberapa buah hijau seukuran ibu jari yang tumbuh di kanopi pohon yang besar. Han Li tidak terlalu memperhatikan kelelawar dan makhluk iblis, malah memusatkan sebagian besar perhatiannya pada buah-buahan itu. Itu adalah buah roh ungu dari pohon cahaya ungu. Pohon cahaya ungu yang begitu besar sangat langka, gumam Han Li pada dirinya sendiri. Buah roh ungu adalah jenis buah roh yang langka, dan yang ini tumbuh di pohon yang sangat besar, jadi mungkin saja mereka dapat memiliki beberapa efek khusus tambahan. Namun, efek dari buah roh ini hanya berlaku untuk pembudidaya di bawah tahap integrasi tubuh, sehingga tidak lagi berguna bagi Han Li. Karena itu, dia dengan cepat menarik pandangannya dan akhirnya mengalihkan perhatiannya ke sekelompok makhluk iblis. Di antara mereka, makhluk iblis tahap transformasi dewa berada dalam masalah. Wajah mereka menjadi sangat pucat, dan sangat jelas bahwa mereka akan segera kehabisan persediaan kekuatan sihir mereka. Jika mereka goyah, maka formasi gabungan mereka akan berantakan, dan mereka semua akan dibunuh bersama dengan 3 rekan tahap tempering spasial mereka. Mata Han Li sedikit menyipit, namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan bagaimana dia harus memperlakukan situasi ini, salah satu dari 3 makhluk iblis tahap tempering spasial tiba-tiba berteriak, "Rekan Taois, saya dari keluarga Bai dari kota malam ilusi. Jika Anda bersedia membantu kami, keluarga Bai kami pasti akan menghadiahi Anda dengan mahal." Makhluk iblis yang berbicara adalah seorang wanita muda cantik dengan gaun hijau yang tampaknya berusia 20-an. Dia sudah memperhatikan Han Li dan akhirnya meminta bantuan. Han Li secara alami menyamarkan basis kultivasinya, jadi dia saat ini hanya melepaskan aura spasial tempering stage. Keluarga Bai dari kota malam ilusi, keluarga Bai yang terkenal memproduksi dupa, Han Li bertanya saat ekspresinya sedikit berubah. "Saya dapat melihat bahwa Anda telah mendengar tentang keluarga Bai kami, rekan Dao. Jika Anda mau, saya dapat bersumpah pada iblis batiniah saya bahwa Anda akan diberi hadiah karena telah menyelamatkan hidup kita." Wanita itu jelas salah mengartikan ekspresi ragu-ragu Han Li. Han Li terdiam beberapa saat sebelum menjawab, "Mengingat Anda dari keluarga Bai, saya berkewajiban untuk membantu Anda, tapi saya harap Anda tidak akan melupakan janji Anda." Begitu suaranya menghilang, dia membuat segel tangan, dan tubuhnya membengkak setinggi sekitar 30 hingga 40 kaki sementara sisik hitam muncul di seluruh kulitnya. Tangannya juga berubah menjadi sepasang cakar iblis hitam dengan jari setajam pisau, dan segera setelah transformasi selesai, Han Li bergegas menuju kelelawar merah di tengah embusan angin iblis yang ganas. Chapter 2049. Bai Yunxin. Angin hitam mencapai kelelawar merah dalam sekejap, dan hampir setengah dari mereka tiba-tiba berbalik ke arah Han Li sebelum meledakkan api hijau ke arahnya dari mulut mereka. Sebelum api hijau mencapai Han Li, bau busuk dan pembusukan yang memuakkan telah menyapu ke arahnya. Han Li segera menyapu kedua lengan bajunya ke udara, melepaskan 2 hembusan angin biru yang ganas, yang mencegah nyala api hijau. Pada saat yang sama, dia melangkah maju dan tiba-tiba menghilang di tempat. Detik berikutnya, dia muncul kembali dari udara tipis di samping kelelawar merah beberapa ratus kaki jauhnya dan menyapu kedua tangannya di udara, melepaskan lebih dari 100 proyeksi cakar yang benar-benar mencabik-cabik tubuh kelelawar bahkan sebelum sempat berteriak. Kelelawar lain secara alami sangat terkejut dengan ini, dan mereka buru-buru berbalik untuk menyerang Han Li, tetapi sudah terlambat. Han Li telah menghilang di tempat lagi, meninggalkan jejak bayangan hitam di belakangnya saat dia tiba di samping kelelawar iblis lain yang berjarak lebih dari 100 kaki. Proyeksi cakar yang sama meletus, dan kelelawar iblis itu juga diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, Han Li melintasi kawanan kelelawar dengan cara seperti hantu,
menebang kelelawar dengan setiap serangan yang dia lepaskan. Di hadapan teknik gerakannya yang luar biasa, api hijau yang dikeluarkan oleh kelelawar merah kebanyakan tidak mengenai apapun melalui udara kosong, dan beberapa semburan api yang berhasil menyerang Han Li benar-benar tidak efektif oleh baju zirah hitam yang dia pakai. Dalam rentang hanya beberapa napas, lebih dari 10 kelelawar iblis telah dibunuh olehnya, dan sekelompok makhluk iblis di dekatnya menatapnya dengan cara terperangah. Wanita muda spasial tempering stage juga melongo menatap Han Li dengan keheranan di matanya. Mereka telah melawan kelelawar jahat ini selama lebih dari setengah hari, dan mereka sangat menyadari betapa kerasnya tubuh kelelawar ini. Bahkan harta iblis biasa tidak dapat menimbulkan banyak kerusakan pada mereka, dan hanya alat iblis kelas atas yang dapat melukai mereka sampai batas tertentu. Kalau tidak, mereka tidak akan terjebak di sini untuk waktu yang lama. Karena itu, secara alami mengherankan bahwa Han Li mampu merobek kelelawar yang malang dengan mudah dengan tangan kosongnya. Seni iblis macam apa yang bisa dikultivasikan pria ini untuk mencapai tubuh fisik yang begitu kuat? Mungkinkah itu salah satu seni iblis kuno yang legendaris? Wanita itu berpikir dalam hati dengan cara yang tercengang. Terlepas dari keganasan mereka, kelelawar iblis menjadi sangat ketakutan di hadapan tampilan kuat Han Li. Namun, tepat pada saat ini, teriakan tajam terdengar dari antara mereka, dan mereka semua berpisah untuk mengungkapkan kelelawar iblis raksasa yang jauh lebih besar dari yang lainnya. Kelelawar iblis ini tidak hanya memiliki aura yang kuat, ia juga memiliki sepasang tanduk ungu di kepalanya, di mana gumpalan listrik berputar tanpa henti. Itu segera membuka mulutnya untuk meledakkan hamparan api hijau yang luas, yang meliputi area seluas lebih dari 1000 kaki saat melonjak ke arah Han Li. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat serangkaian rune hitam meletus dari baju zirah iblisnya untuk membentuk penghalang cahaya di depannya. Begitu lautan api bersentuhan dengan penghalang cahaya hitam, itu secara paksa berpisah dan sama sekali tidak dapat mendekati Han Li. Sedikit kemarahan muncul di mata kelelawar raksasa saat melihat ini, dan ia melepaskan jeritan tajam saat 2 sambaran petir perak yang tebal meletus dari tanduknya, menerjang langsung ke arah Han Li. Ekspresi Han Li sedikit berubah saat dia mengangkat tangan dan mengarahkan 2 jari ke depan. Petir keras terdengar, dan 2 sambaran petir biru dan putih meletus dari ujung jarinya untuk melawan sambaran petir perak yang mendekat. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Han Li mengambil langkah maju dan menghilang ke angkasa sebelum langsung muncul kembali di atas kelelawar raksasa, lalu menyapukan cakar iblis ke bawah. 5 tonjolan cakar hitam turun dari atas, dan kelelawar raksasa itu segera mengepakkan sayapnya dengan waspada, mendorong dirinya ke samping seperti anak panah yang melaju kencang. Meskipun bingkainya besar, ternyata sangat gesit. Han Li mendengus dingin setelah melihat ini dan tiba-tiba menyatukan jari-jarinya, di mana kelima cakarnya langsung melesat beberapa kali lipat, merobek salah satu sayap kelelawar raksasa menjadi berkeping-keping dalam sekejap. Kelelawar raksasa itu melolong kesakitan, dan sedikit kengerian muncul di matanya yang marah. Itu dengan panik mengepakkan sayapnya yang tersisa beberapa kali sebelum melepaskan benang merah tipis yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Benang-benang itu semerah darah, dan begitu muncul, benang itu langsung meledak menjadi awan kabut darah yang menutupi seluruh tubuh kelelawar. Han Li membuat gerakan meraih ke bawah dengan lengannya yang lain juga, memunculkan proyeksi cakar yang tak terhitung jumlahnya di tengah ledakan fluktuasi spasial, dan awan kabut darah langsung hancur. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya merah melesat keluar tepat saat kabut darah tersebar, dan itu langsung muncul lebih dari 10.000 kaki jauhnya, lalu menghilang ke kejauhan dalam kekaburan. Penghindaran bayangan darah. Ekspresi aneh muncul di wajahnya saat dia mengidentifikasi teknik gerakan yang digunakan kelelawar raksasa itu, tetapi ekspresinya kemudian segera kembali normal saat dia mengarahkan pandangannya ke kelelawar merah yang tersisa. Tanpa kepemimpinan kelelawar raksasa dan memiliki banyak dari mereka yang telah dibunuh oleh Han Li,
kelelawar iblis yang tersisa tidak lagi mampu menimbulkan ancaman yang cukup bagi kelompok makhluk iblis dengan api hijau mereka. Sebaliknya, makhluk iblis mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk membalas, melepaskan kemampuan yang kuat untuk memaksa kembali lautan api sedikit demi sedikit. Sementara itu, Han Li hanya menyilangkan tangannya dan melihat dari jauh, tidak menunjukkan niat untuk mengambil bagian lebih jauh dalam pertempuran ini. Kelelawar iblis yang tersisa secara alami memberi Han Li tempat tidur yang luas juga karena takut menimbulkan amarahnya. Sekitar 15 menit kemudian, makhluk iblis akhirnya keluar dari lautan api dan membunuh hampir setengah dari kelelawar iblis yang tersisa. Kelelawar yang selamat dengan cepat melarikan diri untuk hidup mereka, tidak berani berlama-lama di sekitar pohon raksasa itu lagi. Wanita iblis muda itu jelas adalah pemimpin kelompok ini, dan setelah merawat kelelawar iblis, dia segera terbang ke Han Li sebelum mengulurkan hormat. Terima kasih atas bantuan Anda, rekan Daol. Nama saya Bai Yunxin, ini adalah saudara-saudara saya, Bai Yin dan Bai Ying. Bolehkah saya menanyakan nama Anda, rekan Daol? Wanita itu berbicara kepada Han Li dengan cara yang sangat sopan. Adapun dua makhluk iblis spasial tempering stage lainnya, Bai Yin adalah pria paruh baya yang tampak biasa, sementara Bai Ying adalah seorang sarjana paruh baya. Mereka berdua juga buru-buru mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Han Li. Nama saya Han, saya hanya seorang kultivator gelandangan, tetapi saya telah mendengar banyak tentang keluarga Bai Anda. Saya telah mendengar bahwa dupa yang diproduksi oleh keluarga Bai Anda mampu menenangkan pikiran dan mengusir makhluk jahat. Saya ingin melihatnya beraksi, kata Han Li dengan tenang sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Seorang kultivator gelandangan, saya dapat melihat bahwa Anda memiliki kekuatan yang luar biasa. Saudara Han, Anda pasti seorang kultivator yang tak terduga yang jarang menunjukkan dirinya di depan umum. Jika tidak mungkin saya tidak akan pernah mendengar tentang Anda, kata Bai Yunxin dengan senyum. Saya bukan pembudidaya yang tak terduga, tetapi memang benar bahwa saya tidak banyak menunjukkan diri di depan umum. Tempat ini cukup jauh dari kota malam ilusi, mungkinkah Anda datang ke sini untuk buah roh ungu ini? Han Li bertanya. Ekspresi Bai Yunxin sedikit berubah setelah mendengar ini, tapi dia dengan tenang bernegosiasi. Memang, keluarga Bai kami berencana untuk memperbaiki jenis pil roh yang membutuhkan buah roh ungu ini sebagai salah satu bahan utama. Kami telah menjelajahi dataran ini selama bertahun-tahun dan baru saja menemukan pohon cahaya ungu ini. Jika bukan karena bantuanmu, tidak mungkin kami bisa mengamankan buah roh ini. Jadi kami harus membagi setengahnya denganmu. Namun, ini buah sangat penting bagi keluarga Bai kami, jadi apakah kamu bersedia menerima batu iblis sebagai gantinya? Hehe, yakinlah, Peri Bai, saya tidak membutuhkan buah roh ungu ini, jadi kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Han Li terkekeh sebagai tanggapan. Bai Yunxin sangat lega mendengar ini, dan dia tersenyum ketika dia berkata, terima kasih atas kemurahan hati Anda, Saudara Han, saya akan membuat mereka menyiapkan batu iblis untuk Anda segera. Setelah itu, dia menginstruksikan yang lain untuk mulai memetik buah roh ungu di pohon raksasa. Setelah buah roh dipetik dan dimasukkan ke dalam kotak khusus, Bai Yunxin menyerahkan gelang penyimpanan yang penuh dengan batu iblis kepada Han Li. Han Li menerima gelang penyimpanan, lalu menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya sebelum menyimpannya dengan tenang. Senyum Bai Yunxin menjadi lebih jelas setelah melihat ini, dan dia berkata, kemana Anda akan pergi selanjutnya, Saudara Han? Jika Anda tidak keberatan, bagaimana kalau kembali ke Illusion Night City bersama kami? Ada beberapa produk lokal khusus di sini, kota yang saya yakin akan sangat membantu Anda, dan di atas itu, saya sudah bersumpah pada iblis batin saya untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan kami. Jika Anda kembali ke keluarga Bai kami bersama kami senior pasti akan memberimu imbalan yang mahal atas usahamu, jadi tolong jangan menolak.
Bai Yunxin ini jelas ingin berteman dengan Han Li setelah menyaksikan kekuatannya yang menakjubkan. Ada senior di keluarga Bai kami yang juga sangat mahir dalam teknik penyempurnaan tubuh. Saya yakin Anda akan mendapat banyak manfaat dengan menerima bimbingan darinya, Saudara Han. Anda baru saja menyelamatkan hidup kami, jadi saya yakin senior itu tidak akan menolakmu. Bai Ying juga menimpali. Chapter 2050. Tikus Fajar Emas. Oh, senior keluarga Bai yang mana ini? Sepertinya aku benar-benar harus mengunjunginya, kata Han Li dengan ekspresi penasaran. Senior keluarga kita ini agak terkenal di alam suci kita, dan dia mengembangkan seni iblis penyempurnaan surga secara ekstrim. Dia hanya satu langkah lagi untuk menjadi leluhur suci, dan dia dikenal sebagai Awam Futian. Pernahkah Anda mendengar tentang dia, Kakak Han? Bai Yunxin menjawab sambil tersenyum. Belum, tapi itu pasti akan menjadi kesempatan yang fantastis bagiku untuk menerima bimbingan dari seorang senior dengan penguasaan tingkat tinggi dalam teknik penyempurnaan tubuh iblis. Aku tidak berencana untuk pergi kemanapun selanjutnya, jadi aku akan menemanimu ke Illusion Night City. Kapan kamu berencana untuk kembali ke kota? Aku tidak punya banyak waktu, jawab Han Li dengan tenang. Yakinlah, Saudara Han, kami berkelana ke dataran ini semata-mata untuk buah roh ungu. Sekarang setelah kami mendapatkannya, kami akan kembali ke kota setelah beristirahat selama beberapa hari untuk memulihkan kekuatan sihir kami. Bai Yunxin menjawab dengan ekspresi gembira. Han Li mengangguk sebagai tanggapan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah itu, mereka menetap di sebuah gunung kecil di dekatnya dan membuka gua tempat tinggal sementara untuk bermeditasi. 5 hari kemudian, setelah anggota keluarga Bai memulihkan sebagian besar kekuatan sihir mereka segera melepaskan bahtera terbang raksasa yang panjangnya lebih dari 100 kaki, yang membawa mereka dan Han Li kembali ke kota malam ilusi. Beberapa bulan kemudian, ada 7 makhluk iblis Naschen Soul Stage yang dibagi menjadi 2 kelompok yang terkunci dalam pertempuran sengit di perbatasan dataran. 3 dari mereka mengenakan jubah brokat kuning dan memegang 3 belati terbang hitam identik yang melepaskan api iblis hitam. Adapun 4 lainnya, mereka mengenakan jubah putih panjang dan mengendalikan 4 pedang terbang putih tembus pandang yang melepaskan semburan kepingan salju yang tersapu dalam hiruk-pikuk. Api iblis dan ki glasial terjalin di udara sebelum meledak menjadi bola ki iblis, dan 7 makhluk iblis tampaknya cukup seimbang. Di tanah di bawahnya tergeletak bangkai dari apa yang tampak seperti tikus iblis raksasa. Panjangnya lebih dari 100 kaki dengan bulu emas berkilauan, dan cukup jelas bahwa ini bukan binatang iblis biasa. 7 makhluk iblis jelas memperebutkan bangkai ini. Tiba-tiba, seorang pemuda berjubah putih mendengus dingin saat dia tiba-tiba menepuk kantong kulit yang tergantung di pinggangnya. Semburan ki hitam segera melonjak keluar, lalu berubah menjadi singa iblis berkepala 2 yang mengancam. Singa itu berwarna hitam pekat dan tingginya sekitar 50 hingga 60 kaki. Itu membuka kedua mulutnya secara bersamaan, melepaskan bilah angin hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya. 3 belati terbang melintas tanpa henti di hadapan hujan deras bilah angin, dan mereka dipaksa ke kaki belakang oleh 4 pedang terbang. 3 makhluk iblis berjubah kuning tercengang melihat ini, dan seorang lelaki tua berambut panjang di antara mereka berseru, "Itu adalah singa mimpi buruk. Kamu berani mengeluarkan binatang penjaga keluargamu? Apakah kamu tidak takut dihukum jika ada bahaya yang akan menimpa binatang ini? Hehe. 3 potong sampah sepertimu tidak akan bisa melukai binatang penjaga keluarga Ning kita. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, marahlah. Aku tidak akan menyerahkan tikus fajar emas ini kepadamu." Putih pria muda berjubah yang telah melepaskan singa iblis mencibir. Ekspresi pria tua berambut panjang menjadi gelap secara signifikan setelah mendengar ini. Salah satu pria berjubah kuning lainnya mengirimkan suaranya ke pria tua berambut panjang itu. "Kakak, situasi ini sangat bertentangan dengan kita.
kita harus mundur. Pria tua itu ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum ekspresi penuh tekad akhirnya muncul di wajahnya. Aku sudah terjebak di tahap jiwa yang baru lahir selama berabad-abad, dan tikus fajar emas ini sangat langka. Inti dalamnya akan sangat penting bagiku untuk membuat terobosan. Jadi tolong pinjami aku bantuanmu. Jika kita berhasil, Anda akan mendapatkan rasa terima kasih saya yang abadi. Apakah Anda berencana untuk melepaskan teknik rahasia itu? Tetapi jika Anda melakukan itu, tidak hanya esensi sejati Anda akan sangat terkuras, Anda juga akan terkena berbagai efek samping negatif. Jubah kuning terakhir. Pria itu menyela dengan sikap waspada. Jika saya tidak dapat maju ke transformasi dewa, maka hidup saya akan hampir berakhir, jadi saya tidak punya pilihan selain membuat pertaruhan ini, kata pria tua itu sambil menggertakkan giginya. Kalau begitu, kami akan melakukan segala daya kami untuk melindungimu. Hati-hati, kakak, kami akan mencoba menghentikan musuh selama mungkin. Dua pria berjubah kuning lainnya setuju serempak setelah bertukar pandang, dan pria tua itu secara alami mengucapkan kata-kata terima kasih kepada mereka. Detik berikutnya, dua pria iblis berjubah kuning tiba-tiba melangkah maju, dan api iblis di sekitar dua belati terbang yang mereka kendalikan meningkat sekitar 2 kali lipat. Kedua belati kemudian berubah menjadi sepasang ular piton iblis yang berhasil menahan serangan dari pedang terbang dan singa iblis, tetapi menilai dari ekspresi tegang mereka, cukup jelas bahwa mereka tidak akan mampu mempertahankan ini untuk waktu yang lama. Terlalu panjang. Sementara itu, pria tua berambut panjang itu mengarahkan jarinya ke pedang terbangnya sendiri, dan pedang itu terbang kembali kepadanya sebagai seberkas cahaya hitam sebelum menghilang ke tubuhnya dalam sekejap. Segera setelah itu, dia membuat gerakan meraih dengan kedua tangannya. Beberapa bilah tipis dan panjang yang menyerupai daun rotan muncul di antara jari-jarinya. Namun, saat dia hendak menancapkan pedang ini ke dalam dantiannya sendiri, cahaya spiritual tiba-tiba melintas di kejauhan, dan bola cahaya raksasa muncul sebelum meluncur ke arah mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Hati lelaki tua itu tersentak ketika dia buru-buru menghentikan apa yang dia lakukan dan berbalik ke arah itu. Di dalam bola cahaya kuning ada bahtera terbang raksasa yang panjangnya lebih dari 100 kaki, dan itu jelas bukan harta terbang yang bisa dimiliki oleh makhluk iblis biasa. Di depan bahtera berdiri beberapa orang, yang menilai 7 pejuang dari jauh. Mata lelaki tua itu langsung berbinar kegirangan saat melihat bahtera raksasa ini. Itu bahtera kayu kuning besar milik keluarga kita. Mungkinkah para senior keluarga kita baru saja kembali dari dataran? Semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan juga, dan dua pria berjubah kuning lainnya juga melihat dengan gembira, sementara 4 makhluk iblis berjubah putih jauh lebih tidak gembira. Setelah beberapa kilatan, bahtera raksasa muncul di udara di atas 7 makhluk iblis sebelum berhenti. Segera setelah itu, suara wanita yang dingin terdengar. Bukankah kamu 3 bersaudara dari keluarga paman ke-9ku? Mengapa kamu melawan orang-orang ini dari keluarga Ning? Orang yang berbicara tidak lain adalah Bai Yunxin, dan dia ditemani di depan bahtera oleh 2 saudara laki-lakinya dan Han Li. Setelah beberapa bulan perjalanan tanpa henti, mereka akhirnya mencapai perbatasan dataran dan menemukan makhluk iblis yang sedang bertarung ini. Bai Yunxin segera mengidentifikasi 3 pria iblis berjubah putih, dan sedikit kejutan muncul di wajahnya. Kegembiraan pria tua berambut panjang itu semakin terlihat saat melihat Bai Yunxin, dan dia buru-buru menjawab, Junior Bai Ming memberi hormat kepada seniornya. Anggota keluarga Ning ini mencoba untuk mengambil tikus fajar emas yang kita miliki. Terbunuh, tolong berdiri untuk kami, senior. Oh. Tikus fajar emas cukup langka. Itu adalah keberuntungan yang luar biasa bahwa kamu dapat memburu satu di perbatasan dataran ini. Binatang buas ini dibunuh oleh juniorku, jadi apa hakmu untuk mencoba dan mengambilnya? Kesal, Bai Yunxin berkata dengan suara dingin saat dia berbalik ke arah 4 pria iblis berjubah putih. Mereka berempat secara alami sangat marah setelah mendengar ini,
dan pemuda yang telah melepaskan singa iblis berkepala dua itu membuka mulutnya untuk mencoba dan berdebat. Tetapi salah satu temannya segera menutup mulutnya dengan tangan untuk menghentikannya. Setelah itu, mereka menyeretnya pergi dan segera melarikan diri dari tempat kejadian. Bai Yunxin tidak mengindahkan hal ini, dan dia menoleh ke Han Li sambil tersenyum sambil berkata, "Maaf, Anda harus melihatnya, Saudara Han, itu hanya konflik di antara beberapa junior." Mencapai perbatasan dataran, kita tidak jauh dari Illusion Night City. Illusion Night City terletak di antara dataran dan gurun Illusion Hall, jadi kita akan tiba kembali di kota dalam waktu sekitar 1 bulan. Begitu, tapi selain Illusion Night City, aku juga sangat tertarik dengan Illusion Hall Desert. Kudengar itu salah satu daerah terlarang paling terkenal di alam suci kita, jawab Han Li dengan senyum tenang. Bai Yunxin agak terkejut mendengar ini, tapi dia tersenyum sedikit menggoda, dan menjawab, "Hehe, saya tidak berpikir bahwa Anda akan tertarik pada gurun Illusion Hall, Saudara Han. Berbahaya bagi orang-orang di luar kota malam ilusi untuk menjelajah ke padang pasir. Tetapi jika Anda tertarik, saya dapat memberitahu Anda tentang hal itu secara lebih rinci selama sisa perjalanan kita." "Itu akan sangat bagus," Han Li juga menjawab sambil tersenyum. Dengan demikian, bahtera raksasa terus maju, dan Han Li dan Bai Yunxin berjalan menuju kabin tamu bahtera. Sementara itu, Bai Yin dan Bai Ying bertukar senyum penuh pengertian saat melihat ini. Adapun lelaki tua berambut panjang itu, dia membungkuk dengan gembira ke arah bahtera raksasa sebelum turun ke tanah bersama teman-temannya dan mulai membedah bangkai tikus fajar emas. Adapun apakah mereka telah membunuh binatang itu atau mencuri mangsa dari 4 anggota keluarga Ning, itu tidak lagi penting. Bersambung ke chapter 2051. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.